Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Salam. berjumpa, kita berjumpa dalam acara webinar mengenai Lean Supply Chain Management dengan tujuan untuk optimasi bisnis dan meraih profitabilitas maksimal. Pada kali ini kita berkesempatan untuk dibimbing langsung oleh Coach Wawang Sukmoro yang mungkin kita bisa mendengarkan apa guidance, saran-saran dan sebagainya yang bisa berguna bagi kita semua. Oke, kepada Coach Wawang, waktu dan tempat saya persilahkan, semoga acaranya bermanfaat untuk kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sudah terlihat di layar kah? Sudah, terima kasih. Wah, lanjut Pak. Ya, hari ini bismillahnya adalah saya coba bagi spill isi bukunya yang buku ke-13. Bismillah itu, alhamdulillah itu. Buku ke-13, judulnya adalah Lean Supply Chain. Bagaimana mengimplementasikan Lean Supply Chain di tempat kerja Anda, Bapak-Bapak sekalian. Jadi menarik sekali ini. Hal yang bisa kita mainkan. Terima kasih kepada National Logistic Community yang sudah memfasilitasi dan terselenggaranya webinar ini. Juga terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir. Jadi alhamdulillah saya menulis buku dan ini sudah sampai kepada buku yang 15. Buku ke-13, 14, 15 masih dalam proses ISBN kepada kepada Perpustakaan Nasional, masih dalam proses. Tapi secara prinsip sudah selesai. Yuk kita sama-sama berdoa, semoga diijabah niat baik kita di dalam webinar ini dan juga dalam bertindak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, terima kasih. Teman-teman aman ya untuk kita lanjutkan? Nyaman nggak kira-kira untuk kita lanjutkan? Aman Pak. Lanjutkan ya, lanjutkan. Baik. Jadi perkenalkan, nama saya Wawang Sukmoro, kepanjangan kalau saya tulis semuanya, jadi panggil saya Wawang boleh, Coach Wawang boleh, Om juga boleh, Pak D boleh, Mbah juga boleh, karena kebetulan saya udah punya cucu. Jadi bolehlah apapun juga yang dipanggil sehingga kita bisa lebih akrab. IG saya ada di W Sukmoro, LinkedIn saya di Wawang Sukmoro, boleh di follow. Dan saya akan senang sekali apabila teman-teman akrab dan kita bisa saling menjalin network dan juga saling meminterkan satu sama lain, dan lebih penting lagi adalah kita saling mendorong untuk melangkah lebih maju lagi, Bapak-Bapak sekalian. Ibunya kelihatannya belum ada, jadi Bapak-Bapak sekalian. Niat saya bismillahnya adalah melayani Bapak Ibu, Bapak-Bapak sekalian dengan baik, menjelaskan sesuatu yang rumit dengan cara yang sederhana, sehingga Bapak Ibu lebih paham, kemudian membantu Bapak Ibu mencapai tujuannya. Jadi kalau hari ini kita bicara tentang memaksimalkan produktivitas, memaksimalkan profitabilitas dan juga pertumbuhan bisnis Anda, rasanya pas banget. Rasanya pas banget. Saya bukan orang pintar Bapak Ibu, ya Bapak-Bapak sekalian, bukan orang pintar, hanya kebetulan lahir duluan, jadi salahnya lebih banyak, belajar salahnya lebih banyak. Kalau orang-orang sekarang itu memang ya on-nya banyak sekali lah. Tapi yang saya ingin bagikan adalah semoga sahabat sekalian, sahabat NLC tidak mengalami kesalahan yang saya lakukan dulu ketika bekerja di korporasi. Kurang lebih saya menjadi buruh itu berapa tahun ya, hampir 25 tahun lebih saya menjadi buruh ya. Menjadi buruh di perusahaan. Jadi perusahaannya itu ada yang makanan, ada yang minuman, ada yang mining, jadi komplit sekali sampai kabel dan supply chain dan manufacturing. Kalau bilang tanya kualifikasinya apa kok sampai berani-beraninya mengadakan webinar, alhamdulillah sebagai trainer saya certified ISBS, certified BNSP sebagai master trainer. Kemudian untuk bicara di supply chain nanti kita akan bicara lebih dalam. Kemudian certified juga untuk Lean Six Sigma Black Belt. Kemudian untuk bicara tentang manusia, saya dilengkapi sebagai NLP Master Practitioner dan juga Ericksonian. Jadi mudah-mudahan bisa cukup lah. Saya berasal dari perusahaan yang namanya Mitra Prima Produktivitas. Jadi perusahaan yang bergerak di dalam bidang konsultan manajemen, ngurusin atau berurusan dengan produktivitas dan profitability bisnis.
Jadi mostly paling banyak klien kami adalah klien-klien yang punya masalah dengan produktivitas maupun profitabilitas, entah itu manufacturing, jasa maupun supply chain 3PL dan seterusnya. Visi kami, misi kami, company kami tentu ingin membantu Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian mempunyai perusahaan yang beruntung, ya, bukan merugi tapi beruntung. Jadi ada 3 produk. Produk yang pertama namanya adalah Lean Business Improvement, yang kedua adalah Supply Chain Academy. Jadi hari ini kita berada di payung kecilnya bernama Lean Supply Chain Academy. Kemudian ada satu lagi produknya adalah Excellent Center Leadership. Jadi bicara tentang coaching, bicara tentang manajemen, bicara tentang leadership. Jadi ada 3 portofolio produk kami. Kalau di Lean Supply Chain, di Lean Improvement, apa saja? Ada TPM, ada TQM, ada Quality System, ada OKR, ada Business Growth Acceleration, dan seterusnya. Itu adalah di portofolionya Lean Business Improvement. Lalu di Supply Chain Academy apa saja? Ya, ada Lean Supply Chain sendiri, ada Sales, Operation Integrated Business Model, ada Procurement Plus, ada Negotiation Skill, ada Inventory Management, kemudian Dead Stock Elimination, karena banyak perusahaan punya masalah dengan slow moving dan dead stock. Itu yang kami tangani dalam kurang lebih 13 tahun ini ya, 12 tahun terakhir ini. Di leadership ada apa saja? Di leadership ada teman-teman supervisor yang harus kita kembangkan menjadi manajer, kemudian para manajer untuk menjadi top manajemen. Kita bantu, kita bimbing mereka untuk bisa berkontribusi hebat di dalam organisasi Bapak Ibu sekalian. Klien kami jadi mulai otomotif sampai dengan transportation. Jadi ada juga farming, ada juga poultry atau peternakan. Klien-klien kami ada di sana. FMCG itu adalah yang paling banyak, ya. Kemudian ada engineering workshop, ada packaging, ada power plant, dan itu klien-klien kami selama 12 plus tahun ini. Hari ini anggap saja saya lagi mampir ke kantornya Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian, lagi mampir, lagi ngopi, kita ngobrol santai saja. Ya, jadi fokus, kemudian ya fun lah, have fun, ya, kita belajar sesuatu yang baru atau mungkin mengulangi atau mungkin menguatkan. Yang paling penting adalah kita menghormati satu sama lain. Forum ini adalah forum bersama, sehingga kalau ada bunyi-bunyian ya cepat-cepat di mute begitu Bapak Ibu ya sekalian ya. Oke, pertanyaannya sebelum kita lanjutkan. Apa yang Bapak-bapak atau Ibu sekalian inginkan dalam mengikuti webinar ini? Boleh nggak saya taruh di chatnya Zoom ini? Silakan di chat, Bapak-bapak sekalian ingin dapat apa di akhir sesi nanti? Boleh nggak saya temukan di chat Bapak-bapak sekalian? Silakan. Silakan Bapak Ibu yang mau ada jawab-menjawab. Mau sambil ngopi-ngopi juga boleh. Boleh. Silakan di chat, Bapak Ibu ingin dapat apa dari forum ini? Oke, sudah masuk 3 chat. Oh, best practice implementasi Lean. Oke, good. Thank you Pak Haji. Waduh, Mas Guru, terima kasih sudah hadir. Ilmu pengembangan perusahaan, thank you. Ingin belajar lebih jauh tentang Kaiseng, thank you Mas Win. Baik, paling nggak 3 kita dapat. Wih, ada tambahan. Ingin belajar mengenai Lean Supply Chain. Good. Baik, saya lanjutkan kalau gitu. Boleh nggak Bapak Ibu sekalian, Bapak sekalian, tulis deh. Jadi akhir tahun 2023 nanti, tanggal 31 Desember kurang lebih, Bapak-bapak Ibu sekalian itu ingin apa? Ingin apa? Saya ingin apa? Nah, lalu teruskan, tapi saya apa? Sehingga apa? Boleh nggak ditulis? Silahkan. Tulis dulu sebelum kita mulai, sehingga saya bisa lebih paham. Sebetulnya Bapak-bapak dan Ibu sekalian di sini punya keinginan apa? Saya ingin, tapi saya sehingga. Silahkan. Pak Asli, thank you, menambah wawasan, menentukan strategi perusahaan ke depan. Wah, business owner nih Pak Asli nih. Good. Thank you. Ayo, kalau nggak mau ditaruh di chat nggak apa-apa, disimpan saja. Wah, Pak, rahasia Pak. Ya wes, nggak apa-apa. Saya tunggu dalam hitungan 20 ya. Saya ingin, tapi saya sehingga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke. Kita lanjutkan kalau begitu. Mengapa ini penting saya tanyakan Bapak dan Ibu sekalian? Karena banyak dari kita itu punya keinginan, tetapi tidak tahu caranya mencapai keinginan itu. Apalagi kalau kita bicara tentang supply chain. Ya, apalagi kalau kita bicara supply chain itu ngeri banget, ngeri sekali, ya ngeri sekali. Jadi kondisi saat ini seperti apa? Lalu penerapan Lean Six Sigma-nya bagaimana? Atau Lean Supply Chain-nya gimana? Kondisi yang diinginkannya seperti apa? Ini menarik, terus sangat menarik. Karena begini, ketika kita membuat statement, disitulah kita menemukan ada gap apa antara keinginan dan kenyataan saat ini. Karena gini, teman-teman, sahabatnya NLC, alasan itulah yang menutup jalannya kita untuk mencapai titik tujuan. Saya ulang lagi, alasan itu yang menjadikan kita blur, kita menjadi tidak jelas tujuan kita apa. Ya, jadi hati-hati teman-teman. Kenapa? Kita akan bongkar satu persatu. Karena saya punya klien nggak cuma satu atau dua di bidang Lean Supply Chain ini. Begitu saya kenalkan namanya The Mic, mereka bilang, Pak, itu bukan The Mic, Pak, itu The Meat, Pak. Karena saking pusingnya dia. Karena mau nggak mau ketika kita menerapkan Lean Supply Chain, kita harus kenalan dengan sebuah alat yang namanya adalah The Mic. Define, measure, analyze, improve, control. Itu harus. Tapi begitu diperkenalkan, waduh, mulai apa? Mulai munyeng. Saya kenalkan lagi SIPOK. Input, supplier, proses, customer gitu, langsung tambah punyeng lagi mereka. Begitu saya kenalkan dengan alat yang ada, lebih kurang 300 lebih alat yang biasanya saya perkenalkan, 300 lebih alat ya, kadang-kadang sampai 600 dalam proses 6 bulan, dalam setahun. Mereka mulai tambah bingung lagi. Loh, ya memang begitu, gitu loh. Karena kita kalau mau bongkar truk, ya kita harus punya alat-alatnya untuk membongkar. Kalau enggak, ya cuma dilihat-lihat aja truknya bermasalah ya. Tapi nggak tahu cara benerinnya, nggak tahu cara kuncinya harus pakai apa. Karena untuk bongkar ban, itu kuncinya pasti beda untuk ganti oli. Nah, ini kan menarik, sahabat sekalian, sahabat NLC. Ya, pasti pusing. Business owner yang ketemu saya, banyak kan begitu pengen gini, Pak, saya pengen revenue-nya naik, Pak, saya pengen profitabilitasnya naik, Pak, saya mau cash flow-nya nambah, ini tuh. Oke, siap. Mau berapa? 10%, 15%, 30%. Baik, kita jalanin. Begitu pusing, waduh Pak, sampean aja yang jalanin loh. Kalau saya yang jalanin bisa. Tetapi apa jadinya? Begitu saya pergi, mereka nggak bisa apa-apa. Jadi, Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang Lean Supply Chain, kita nggak bisa lepas dengan namanya uang. Jadi business owner itu pusing saat ini sekarang. Kenapa? Karena keuntungannya harus bertambah, bisnisnya harus bertumbuh, di sisi lain biaya nambah terus. Customer sekarang aneh-aneh kemauannya, permintaannya. Jadi kita harus tahu bagaimana strateginya agar bisnisnya menjadi menang. Bagaimana dengan production planning akurasi, bagaimana dengan lead time-nya, bagaimana dengan inventory management-nya, bagaimana dengan OTIF-nya. Semua ini adalah sebuah keinginan. Tetapi keinginan ini kadang-kala dihambat oleh apa? Faktor kesulitan. Kesulitan itu menjadikan alasan, waduh Pak, iya kita itu memang begitu Pak, yang namanya forecasting itu begini, forecast kita begini, customer kita begini, terus banyak dari kita, banyak dari klien-klien saya juga, mereka membicarakan masalah, asiknya adalah mereka menikmati masalah itu. Ada sebuah klien, Pak, yang menarik adalah justru malah GM-nya sendiri yang nggak mau berubah. Karena apa? Ada kepentingan di sana, ada permainan di sana. Kalau dibuat Lean, wah, dia bisa kepentingan pribadinya terganggu. Karena apa? Tracking-nya menjadi efisien, padahal ada permainan di dalamnya. Inventory-nya dimainkan dengan lebih baik, padahal dia ada permainan dengan inventory. Procurement-nya diringkas, dia ada permainan di sana. Jadi, yang menariknya adalah
blocking ini yang harus kita selesaikan. Kalau kita punya masalah, sangat nikmat untuk kita diskusikan. Tetapi kalau kita mau menyelesaikan, kita mau perih nggak? Kita mau berani menghadapi tantangan nggak? Contoh sederhana, kalau kita sakit, mau nggak mau kadang-kadang kita diinfus. Mau nggak jarumnya nusuk ke kulit kita? Kalau nggak ya kita game over. Jadi, Lean Supply Chain Management adalah cara agar Anda lebih produktif. Perusahaan lebih menguntungkan, bisnisnya lebih naik lagi pertumbuhannya. Tetapi maukah kita berproses di dalamnya? Ya, bongkar. Dengan apa? Menghebatkan kemampuan. Nggak bisa GM-nya yang pintar, nggak bisa manajernya pintar. Operatornya, supirnya itu harus pintar. Storekeeper-nya harus pintar. Nih, kata kuncinya, teman-teman. Eksekutor, ya, striker saya bilang, itu adalah para orang-orang yang di lantai bawah, di lapangan. Para supir, para kernet, para storekeeper, para operator, itu strikernya. Kenapa? Mereka yang setiap harinya memahat, setiap harinya membentuk, setiap harinya memproduksi, setiap harinya berinteraksi dan melakukan aktivitas yang menghasilkan ujungnya kepada revenue atau penjualan perusahaan. Jadi supervisornya pinter, oke. Manajernya keren, oke. Tapi kalau strikernya nggak ada, ya kayak MU sama Chelsea. Manchester United sama Chelsea, problemnya satu, tumpul di depan. Bayangkan MU di posisi 3 sekarang ini. Kalau dilihat statistiknya, jumlah kebobolan sama jumlah kegolin, itu tipis banget, men. Jadi kalau menurut saya Ten Hag itu ya untung-untungan, walaupun ya saya akuin dia salut, dia pinter, dia hebat. Tapi kalau nggak punya striker yang tajam, ya susah. Jadi, Lean Supply Chain Management ini, kata kuncinya adalah mampukah para striker itu mencetak gol atau enggak? Kalau tidak, problemnya di situ. Jadi, ketika saya biasanya diminta untuk menjadi seorang konsultan, trainer, dan seterusnya, teman-teman di bawah gimana? Mampu enggak? Wah, nanti kita urusin, Pak. Loh, kalau urusin oke, tapi permasalahannya mereka yang mengeksekusi. Anda memerintahkan mereka mampu enggak? Kalau enggak, kalau mereka pusing, waduh, puyeng, pasti itu puyeng. Karena gini Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita ada masalah, artinya ada gap. Dan itu tandanya harus bertindak. Siapa yang bertindak? Iya yang punya masalah itu. Pak, biaya logistik saya tinggi, Pak. Oke, logistik yang mana? Udah diparetokan belum? Di sisi mana? Kita nanti akan bicarakan ya di sesi biaya, teman-teman. Jadi banyak orang gila kalau saya bilang. Saya sampai ketemu bisnis owner, saya bilang, Anda gila, Pak. Loh, kok bisa Bapak mengatakan gila? Loh iya, Anda berharap hasilnya beda, tapi Anda maunya begitu-begitu aja. Ya nggak iso, Pak. Nggak bisa. Anda harus melakukan sesuatu, something new, dan result is new. Anda harus melakukan sesuatu yang baru, hasilnya akan baru. Ya orang gila kalau berharap hasilnya berbeda, tapi yang dilakukannya sama. Nah, menariknya adalah Bapak, Ibu sekalian, Anda harus tahu, membedakan antara masalah dengan tantangan. Karena obatnya berbeda. Kalau masalah artinya berhubungan dengan masa lalu. Artinya di masa lalu saya tidak memiliki kemampuan. Harus di-upgrade kemampuannya. Itu masalah. Tetapi tantangan kita bicara sesuatu yang belum terjadi. Saya ulang lagi, tantangan kita bicara sesuatu yang belum terjadi. 2023, akhir, September 2023, itu tantangan. Bulan Juli itu tantangan. Tetapi ketika saya tidak siap, dan bulan Juli saya lalui, itu bisa jadi masalah. Jadi kalau kita bicara masalah, kita bicara tentang masa lalu. Kemampuan Anda gimana? Kemampuan saya bagaimana? Kemampuan kita bagaimana? Kalau kemampuan kita tidak cukup hebat, maka kita akan tidak keluar dari masalah. Maka kita akan di dalam lingkaran masalah. Akhirnya apa? Selalu ngomong, Pak, ini ayam dulu apa telur dulu? Saya bilang, ini orang bermasalah. Karena kalau orang pinter nggak bicara telur, nggak bicara tentang ayam, ya tinggal di balado atau mau digoreng atau dibakar, kan sederhana. Because they knew, mereka tahu benar apa yang harus dilakukan. Ya, menarik ya teman-teman ya. Jadi kita setiap hari, Bapak Ibu sekalian, Bapak sekalian, setiap hari kita tuh balapan antara masalah dengan kemampuan.
Ketika kita ngomong, waduh ini ada masalah, itu tanda berarti ada batasan kemampuan. Ketika saya ngomong, waduh masalah, berarti tanda saya punya keterbatasan kemampuan. Saya harus cari cara gimana agar kemampuan saya menaik. Apapun itu. Waduh Pak, aku punya masalah Pak, uang transportku kurang Pak. Artinya apa? Kemampuan uang transportnya kurang. Waduh Pak, ordernya banyak sih Pak, tapi armada kita sedikit. Berarti apa? Ada kemampuan di jumlah armada. Pak, kita dead stock-nya banyak banget Pak. Artinya Anda dalam memanajemen inventory perlu ditingkatkan. Ini menarik teman-teman. Ya, kalau kita bicara Lean Six Sigma, kita harus bicara tentang pohon-pohon yang buah-buah yang ada di bawah. Buah-buah yang ada di bawah atau di tanah, berserakan di tanah. Banyak perusahaan, teman-teman, masalah-masalah yang berserak itu dibiarkan. Bahkan apa? Bahkan buah-buah yang harusnya bisa dinikmati, itu dibiarkan begitu saja. Padahal just do it aja udah bisa. Jadi kalau kita bicara lean, kita bicara tentang 65-95% sebetulnya. Kita belum bicara tentang robust design ya. Ya, kalau kita bicara tentang pohon lean ya. Tapi ini sekedar memberikan gambaran Bapak Ibu. Nah, kalau kita bicara tentang lean supply chain, kita bicara tentang Lean Six Sigma terhadap layanan supply chain Bapak Ibu sekalian. Ya, bagaimana caranya kita mengurangi pemborosan, bagaimana caranya kita mengurangi variasi. Menarik Bapak Ibu sekalian ya. Sehingga nantinya Bapak Ibu produktivitasnya naik, secara keuangan bagus, pelanggannya happy. Nah, itu baru satu permasalahan. Permasalahan berikutnya di klien-klien kami, hire saya, misalkan saya tanya, kita mau menyelesaikan masalah, oke, kita punya yang namanya practical problem, karena ada masalah yang diungkapkan di atas meja. Saya tanya lagi, bagaimana dengan data-data yang Bapak punya? Namanya statistical theory, karena apa? Saya dan tim Bapak Ibu sekalian harus menganalisa. Secara data bagaimana? Itu kan teori, karena apa? Dari kejadian yang sesungguhnya kita ambil datanya. Lalu apa? Kita analisa. Lalu apa? Lalu kita main opsi 1, opsi 2, kemudian kita bermain. Sehingga apa? Menjadikan statistical solution. Data itu dibuat skenario solusi. Kemudian dicoba menjadi practical solution. Jadi ini adalah basic penting di dalam lean supply chain. 4 tahap ini. Dan yang paling masalah menurut saya adalah historical datanya mana Pak? Ada di mana? Di SAP, ada di mana? Di Oracle. Nah, SAP kan setan aja pusing, Oracle orang kelar-kelar. Datanya mana? Ntar di-download dulu. Pertanyaan saya Pak, datanya baru di-download. Kemarin Bapak ngomong masalah dasarnya apa Pak? Ya masalah, bentar dulu. Masalah itu harus punya dasar. Karena dari situ kita jadi tahu gap-nya apa. Dari situ kita bisa membuat inisiasi penyelesaian masalah. Apakah itu ada di suara pelanggan, apakah itu ada di suara proses, apakah itu ada di suara bisnis. Ya, jadi kita harus memahami bahwa bisnis yang Anda miliki sekarang ada 3 suara. Suara pelanggan, suara proses produksi, suara proses gudang, suara proses tracking, suara bisnis proses itu ada di procurement, operasi, dan seterusnya. Di dalam operasi bisnis Bapak Ibu. Ada suara bisnis itu apa? Ya keuntungan. Keuntungan apa? Ya keuntungan pengen dapat misalkan menaikkan 12% di tahun 2023. Cash flow-nya mau sekian. Asetnya bertambah sekian. Mau investasi 10 truk, 100 truk. Itu voice of business. Tapi di sisi lain, apakah kita mendengarkan dengan baik suara pelanggan? Voice of customer. Karena ini menarik Bapak Ibu. Ketika saya bisa mendengarkan suara customer dengan jernih, dengan jelas, maka saya bisa menuangkan ke dalam regulasi, dalam spesifikasi, yang diterjemahkan ke dalam bahasa komersial. Lalu ini bisa diilustrasikan menjadi sebuah produk. Pak, saya kan tracking, Pak. Produknya apa dong? Tracking itu adalah baru nama satu portofolio. Produk di dalamnya banyak. Ada yang sewa, ada yang trip, ada yang round trip, ada yang dipinjemin, ada yang begini, ada yang begitu. Itu produk. Anda desainnya bagaimana? Lalu Anda juga harus berkaca kepada proses produksinya. Karena begini Bapak Ibu, bisnis baru bisa menghasilkan uang kalau ada namanya adalah voice of process. Ya, nanti kalau kita lebih dalam kita bahas lebih kencang lagi nih Bapak Ibu, bagaimana memahami 3 suara ini sehingga resonannya bisa enak untuk didengar nih Bapak Ibu.
Yang keliru adalah Bapak Ibu, saya sering menemui eksekutif ya, bahkan orang di lapangan juga, mereka ngomong gini, Pak, nggak punya waktu, Pak. Sibuk kita, Pak. Loh, Anda sibuk, Anda punya masalah. Kalau Anda tidak menyelesaikan masalah, bayangkan, men. Anda mengayuh sebuah sepeda yang rodanya kotak. Anda dibilangin, yuk ganti rodanya dengan bulat. Ah, nggak punya waktu untuk ganti roda bulat ya. Anda kan capek. Saya sering ketemu juga dengan klien ngomong gini, wah Pak, mahal Pak untuk menerapkan Lean Six Sigma atau menerapkan Lean Supply Chain. Bapak, saya bilang, sekarang ini pemborosan yang Bapak punya itu berapa? Coba kalau masalah-masalah yang ada sekarang diselesaikan, pasti keuntungannya menjadi meningkat, moral kerja menjadi lebih baik. Ah, kita juga dari dulu gini-gini aja juga nggak masalah Pak. Yowes. Jadi banyak orang bilang bahwa ya, Bapak yang bikin masalah sih Pak. Sebetulnya kita nggak ada masalah. Oh iya benar. Sebetulnya bisnis Bapak Ibu sekalian kan sudah bagus sekarang ini, sudah menguntungkan, gajian tepat waktu, ya sudah, nikmati saja yang. Tetapi kalau kita berhasil menerapkan Lean Six Sigma atau menerapkan Lean Supply Chain, wow, itu dasar banget, men. Pengennya banyak orang adalah perusahaannya kayak Cisco, perusahaannya kayak Apple, kayak Unilever, kayak McDonald, kayak P&G. Pengennya, balik lagi tadi, what do you want? Tetapi untuk untuk berjalan, mengikuti proses yang ada, seringkali, teman-teman, tidak mau. Ini kan menarik, teman-teman. Padahal semua perusahaan ini berani investasi, berani menjalani proses, berani pusing, berani menghadapi tantangan, sehingga mereka besar. Saya bocorkan salah satunya. Di perusahaan yang huruf depannya U atau huruf depannya K, KH, investasi bayar konsultan untuk menerapkan sebuah disiplin, itu MM-an loh Bapak Ibu. Mereka nggak takut, karena apa? Katakanlah kita misalkan bayar trainer, 20 juta, 100 juta. Balik Pak. Tapi, ada tapinya. Banyak orang ngomong, waduh Pak, ngapain kita begitu Pak? Malah nambah pusing Pak. Lebih baik kita nggak tahu masalah Pak. Yo persis kayak bapak saya dulu. Bapak saya dulu bilang gini, lah nggak usah kita ke dokter. Loh, kenapa Pak? Nggak ke dokter. Malah tahu penyakitnya, malah jadi repot. Mendingan nggak tahu penyakitnya, tahu-tahu mati. Loh, nggak bisa. Bisnis nggak bisa begitu, men. Bapak Ibu sekalian punya bisnis, itu ada orang-orang yang di dalamnya bekerja, ada moral tanggung jawab. Nggak bisa dibiarkan begitu. Mereka mengharapkan gaji untuk menghidupi keluarganya. Bayangkan, kalau perusahaannya kolab gara-gara atasannya atau pimpinannya atau orang-orang organisasinya cuek, kan berapa Bapak Ibu? Ya, berapa ya? Kalau Bapak Ibu lihat si Adera yang ganteng, yang gagah, yang masalnya banyak, itu bukan karena dia push up 1000 kali, bukan karena dia fitness selama setahun, bukan, bertahun-tahun. Saya kadang-kadang ditanya, Pak, untuk menerapkan ini berapa lama? Saya bilang, berapa lama Bapak kuat? Kenapa saya mengatakan itu? Karena banyak orang pengennya instan, pengennya langsung ototnya gede gitu. Tapi apa? Suruh ngangkat beban, Bapak aja yang ngangkat nih, saya berat, Pak, sakit. Ya nggak iso. Jadi menarik Bapak Ibu sekalian. Lean Supply Chain Management adalah proses perjalanan. Mulai dari 5R, terus nanjak dan terus. Sehingga nanti akhirnya akan menjadi perusahaan kelas dunia. Jadi menarik sekali Bapak-Bapak sekalian. Dasarnya adalah urgent. Oke, Mas Haji. Dasarnya urgent, iya. Kebutuhan kalau saya bilang. Butuh enggak? Karena begini Bapak Ibu, kalau hanya ingin saja, ya susah. Saya ingin makan. Makan ya, tar dulu lah. Tapi kalau sudah urgensi, lapar, kerupuk, ada kerupuk pun dinyam, rasanya pengen makan kerupuk satu toples, ya, belum tentu kenyang, tapi ya untuk ganjel perut alasannya. Ya, jadi menarik sekali. Jadi memang perjalanannya panjang, ya, mulai dari pembukaan sampai nanti ada reporting progress sampai dengan hasil. Nah, satu hal yang perlu disadari, kalau kita menggunakan cara berpikir sama, hasilnya sama. Jadi kalau Bapak Ibu ingin perusahaan punya lean dan lean-nya bagus, ya cara berpikirnya harus cara berpikir lean. Leadership-nya harus leadership lean. Wah, saya pengen kayak Toyota, baca buku Toyota, pengen kayak Toyota. Bagus. Pertanyaannya, mau nggak Anda menerapkan disiplin itu?
Nah, ini menarik ya Bapak Ibu ya. Jadi dalam proses bisnisnya Anda harus mempelajari suara pelanggan, suara proses, dan suara bisnis. Dan tiga-tiganya ini harus selaras. Nggak bisa bisnisnya gua pengen cuan, gua pengen untung, tapi prosesnya sendiri nggak diperhatikan. Orang-orang yang bekerja di dalamnya nggak diperhatikan. Kayak Chelsea nanti, urutan ke-12. Ya, investasinya 600 juta euro, bayangin aja. Tapi cara bermainnya ya begitu-begitu, habislah dia. Tadi Bapak Ibu sekalian menarik sekali untuk disingkapi. Dan lean supply chain itu kalau Bapak Ibu menerapkannya, bayangkan bisa sampai dengan 34% loh Bapak Ibu. Nah, ini rahasia, ini akan saya bongkar setelah ini ya. Jadi Bapak Ibu siap ya Bapak Ibu ya. Silahkan kalau ada pertanyaan sebelum saya masuk ke topik yang menarik tentang biaya dan tentang bagaimana menerapkan lean supply chain dengan baik. Monggo kalau ada pertanyaan, silahkan. Itu ada dari Pak Angga itu. Angga, silakan izin berkomentar. Saya nggak nanya sebenarnya Pak Rizky, cuma nunjuk aja Pak. Jadi gini Pak, oke, salam kenal ya Pak ya, saya Angga Pak dari PT AJL. Di sini saya juga pengurus dari NLC Pak. Saya kan ketinggalan nih Pak, udah setengah jam ya Pak. Saya pengen tanya Pak, dasar lean supply chain itu apa sebenarnya Pak? Karena sejujurnya ini hal-hal yang baru buat kami, terutama di logistik ya Pak ya. Mungkin tadi udah dibahas, tapi karena saya ketinggalan, mungkin boleh diulang inti-intinya. Ya, nanti saya akan ceritakan lebih detail lagi. Jadi jangan takut ketinggalan. Pasti lagi. Oke, Mas Angga. Jadi benar. Kenapa Nokia gagal? Saya bilang Nokia sebetulnya gagal. Karena Nokia masih ada. Handphone Nokia-nya yang nggak ada. Masih ada, betul, masih ada. Saya pernah baca tuh, karena kalau diem-diem aja tuh udah salah sebenarnya, apalagi nggak ngapa-ngapain gitu, apalagi nggak terbuka dengan yang baru gitu loh Pak. Ya. Karena sejujurnya teman-teman logistik itu ya yang saya tahu itu bahkan untuk mengarah ke digital aja mereka tuh ogah gitu loh. Ya itu tadi Pak, itu jadi masalahnya sebenarnya. Ya. Kita udah mau orang-orang udah mulai digitalisasi, teman-teman itu ya masih berkutat aja di namanya itu, bahkan pajak aja nggak mau dipotong PPh gitu kan. Ya. Disuruh pakai teknologi kita pun yang gampang mereka nggak mau gitu. Ya. Itu masalahnya sebenarnya sih. Ya, jadi benar sekali Pak Angga. Kadangkala kita mau tapi belum tentu butuh, Pak. Jadi ya, sulit. Tapi memang Pak, kata kuncinya satu Pak. Business owner-nya sendiri gimana dengan voice of business-nya? Nah, itu dia, betul. Kalau business owner-nya sendiri merasa baik-baik saja, ya sudah Pak, lupakan. Jadi kalaupun saya misalkan menawarkan jasa saya ke orang, kemudian orang bilang, wah Pak, kita baik-baik saja Pak, ya sudah, memang itu bukan, ya nggak perlu, mau diapain. Wah Pak, tapi kita butuh training Pak. Walah Pak, kalau cuma butuh training, Pak tinggal lari di YouTube aja Pak, atau di podcast banyak. Oke, jadi Mas Anda, ya jawaban pertanyaan Anda tadi tentang pelan-pelan ya. Ya. Ada Cak Nur, Cak Master Nur, mohon izin berbagi ilmu nih. Jadi sesama praktisi dilarang saling mendahului. Jadi kali ini saya yang menyampaikan materi, mohon satu guru satu ilmu jangan diganggu. Jadi lean supply chain intinya adalah gini Pak, gimana cara ramping, cara efisien dan mampu bergerak dengan lebih efektif sehingga lebih produktif dan lebih menguntungkan. Ini saya cerita tahun 91. Saya nggak tahu Mas Angga tahun 91 itu sudah beredar di mana. Karena ketika itu saya sudah jadi PPIC supervisor. Baru setahun saya Pak. Kenapa? Baru lahir saya Pak. Oh baru lahir ya? Ya syukurlah. Jadi teman tahun 91. Ketahuan pula. Ya, saya sudah menjadi PPIC supervisor atau manager. Di mana dulunya PPIC ini kalau di kami menyebutnya sebetulnya adalah end-to-end itu, mulai dari warehouse, logistik, bahkan beberapa divisi raw material itu kami tangani. Bayangin, isinya kayak apa? Jadi menarik sekali kan, menarik sekali. Ini saya tahun 91 pakai komputer, ini udah paling ganteng Pak. Saya adalah orang yang ketika itu alhamdulillah paling pinter itu. Bisa the best, bisa Lotus 1, 2, 3, bisa Quattro, jagoan lah ketika itu. Karena apa? Ya emang saya sebagai planner, ya sebagai kayak misalkan economic order quantity, saya harus bikin rumusnya sehingga lebih ke arah digital ketika itu. Jadi ini adalah lembar kerja yang saya punya, bayangin aja, belajar grafik Quattro, belajar the best, belajar Lotus. Ketika itu Excel belum ada, bayangin.
Susahnya kayak apa, Pak? Data itu harus dikein satu-satu, itu melototin satu-satu. Ya, karena emang sejarahnya begitu. Jadi tahun 60 itu masing-masing divisi sendiri-sendiri. Lalu tahun 80 dikonsolidasi. Lalu muncullah tahun 90-an yang kayak saya bekerja itu namanya logistik atau PPIC dulunya. Nah, jadi logistik di bawahnya PPIC. Lalu baru tahun 2000-an muncullah istilah baru namanya supply chain management. Dan ketika itu alhamdulillah disekolahkan MRP 1, MRP 2, ya, belajar di Singapura sama Oliver White. Lumayan juga sampai belajar advance NRP untuk bisa menjadi seorang logistik yang benar gitu. Karena ketika itu belum supply chain belum muncul. Ya, lumayan juga harganya kalau Bapak mau sertifikasi skor juga boleh silahkan. Jadi ini adalah salah satu proyek besar yang kami tangani bersama Pak Martin. Pak Martin itu sekarang kalau nggak salah VP-nya suppliernya Danone. Ya, VP-nya suppliernya Danone, bekerja sama beliau ketuanya, saya yang bagian ngangkat-ngangkat ini itu di bagian manufacturing. Targetnya tahu nggak, Pak? 570 juta dolar. Saving, Pak. Gila ya? Dan kita bekerja di situ. Dan disitulah saya mulai tahu yang namanya Lean Supply Chain, saya tahu namanya Lean Six Sigma, saya tahu Six Sigma, kemudian saya menjadi sabuk kuning, menjadi sabuk hijau. Itulah proyek yang kami tanganin cukup gede. Jadi kalau kita bicara supply chain, Bapak Ibu pasti paham ya, karena kaitannya di logistik, ada rantai produk, ada rantai cash, ada rantai information. Jadi ini adalah aliran di mana suatu aktivitas bisnis yang ada di supply chain. Jadi supply chain itu nggak enak, benar nggak enak? Nggak enak benar. Makanya saya nggak mau lama-lama di supply chain, pusing Pak, ngurusin supplier, ngurusin manufacturing, ngurusin distribusi, ngurusin retail, ngurusin customer, transportasi, puyeng, Mbak. Saya nggak mau lama-lama di sana, puyeng, Mbak. Tapi saya juga tahu bahwa kalau Bapak Ibu jago di lean supply chain, duitnya gede banget, Pak. Kalau Anda jadi pekerja itu. Saya punya salah satu teman perempuan yang sekarang ada di sebuah perusahaan minuman berenergi, ya. Itu bisa sampai di atas 15.000 US loh, Pak, sebulan. 20 ribuan mungkin sekarang. Jadi ilmu ini adalah ilmu mahal, ya. Mudah-mudahan ilmu ini akan berguna bagi Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita bicara perspektifnya supply chain ada di mana? Seluruhnya end to end. Kabar baiknya begitu, teman-teman. End to end. Kalau Anda jadi orang logistik, kalau Anda jadi orang supply chain end to end. Mulai dari nanganin supplier relationship, sampai dengan customer relationship. Selamat Anda masuk menjadi orang hebat di perusahaan, di dalam bisnis. Kalau Anda sebagai seorang supply chain, ya. Karena Anda harus menguasai ilmu ini. Apa itu? 4MT, ya, man, mesin, material, method, time, kemudian skornya si modelnya juga harus punya, gitu loh, kemampuan ini. Dan ini tidak mudah, Bapak Ibu. Harus belajar. Selain belajar harus ngamalin. Harus praktek dengan problem yang ada, harus wani perih, harus wani menghadapi masalah, harus berani membongkar, harus berani meningkatkan, harus berani mengakui ada masalah. Ya, jadi kalau kita bicara supply chain atau lean supply chain, kita bicara minimal ada 5 titik nih. Pertama procurement, manufacturing, warehousing, transportation, dan logistik. Minimal ada 5. Dan 5 ini kalau Anda kuasai sebagai seorang supply chain, Anda sudah jadi raja. You already the best of the best. Nah, perusahaan-perusahaan besar tahu benar bahwa di dalam bisnis jantungnya itu ada di supply chain. Maka kalau ada profesor yang mengatakan bahwa bisnis kalau Anda kuasai supply chain-nya, Anda menang. Kenapa? Ya, karena ini adalah intinya inti, Bapak Ibu. Intinya inti, core of the core-nya adalah di supply chain. Produksi ya cuma produksi. Nah, kalau Anda jadi supply chain, material telat, yang ditelepon siapa? Orang supply chain. Packingnya nggak datang, siapa yang ditelepon? Staffnya supply chain. Dari ujung ke ujung, ada komplain, ditelepon siapa? Supply chain. Orderannya kapan mau dikirim, yang ditelepon siapa? Orang supply chain. Hebat orang supply chain, kan? Jadi, strateginya mau gimana nih, strateginya supply chain Anda, Bapak Ibu? Karena apa? Karena end to end. End to end, Bapak Ibu. Tetapi di dalam end to end itu ada satu titik di mana titiknya adalah porsinya 80%, yaitu internal operation. Kenapa? Karena duitnya yang paling besar ada di sana.
Karena barang yang Anda beli, ujungnya dimasukkan ke dalam internal proses atau operation tadi. Jadi kalau kita ngomong zona, ada zona 1, zona 2, zona 3, produksi itu di shop floor. Production proses sudah mulai ngembang. Karena apa? Ada kaitan-kaitan supply chain-nya. Production proses itulah orang supply chain bermain. Bahkan orang supply chain kalau benar-benar jago, dia ditarik pada bisnis proses, maka ada yang meeting yang namanya adalah SNOP meeting, Sales and Operation Meeting. Itu meetingnya para raja. Saya belajar 2 tahun tentang SNOP. Wih, gila itu. Menguasai SNOP ya, Sales and Operation Meeting, atau Sales and Operation Planner Meeting, wah itu, Jos Marjon Jos kalau bisa. Karena apa? Mulai dari demand forecast, variasinya di sana, pengiriman bagaimana, desain bagaimana, ada semuanya di dalam situ Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu bisa menerapkan Lean Supply Chain Management dengan baik, minimal Bapak Ibu bisa menemui 25 kartu ini. Mulai safety, tadi ada Pak Win ya bicara tentang safety, ada bicara tentang B3, itu di sana. Baru 1 kotak saja, 1 kartu saja. Padahal dalam supply chain itu ada ratusan kotak ya. Kalau saya simpulkan menjadi 25 kotak yang mewakili ini. Adalah mulai dari voice of customer, voice of process, dan voice of business. Ada semua di dalam sini. Ini masing-masing ada mata pelajarannya dan masing-masing harus dikuasai oleh seorang supply chain profesional, Bapak Ibu sekalian. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam ya Bapak Ibu ya, pahami bahwa Lean Supply Chain adalah tentang biaya dan tentang lead time. Saya ulang lagi. Lean Supply Chain itu tidak lebih tidak kurang adalah tentang biaya dan waktu yang melibatkan manusia. Saya ulang lagi ya. Lean Supply Chain itu tidak lebih tidak kurang adalah tentang biaya dan waktu yang melibatkan unsur manusia. Jadi jangan lupa ada unsur manusianya. Karena Anda nggak bisa tebas tapi nggak memikirkan unsur manusianya, itu juga keliru. Anda bilang lead time tapi orangnya dipres gitu, ya itu juga kurang etik. Nah, jadi kita akan bicarakan dulu tentang lead time dulu deh. Atau masalah waktu. Lead time Anda itu adalah yang dikeluhkan oleh pelanggan Anda. Mulai dari gaji karyawan Anda, kalau Anda punya problem lead time, itu juga berpengaruh. Delivery, cash flow, defect, dan seterusnya. Itu adalah keluhan-keluhan yang ada di stakeholder bisnis Anda. Customer Anda, supplier Anda, karyawan Anda, diri Anda sendiri sebagai pemilik bisnis. Itu semuanya bisa terganggu. Karena apa? Karena lead time. Oh, kok iso Pak? Loh ya iso. Bayangin aja Bapak Ibu sekalian. Ketika customer Anda ngorder, bos, tolong kirim truk, bos, tolong kirim produk. Ordernya, PO-nya keluar, terima. Pertanyaannya, berapa lama dari terima order sampai terjadinya cash? Terjadinya payment? Minimumnya 140 hari, men. Atau 100 hari, 3 bulan. Artinya kalau Anda sebagai pemilik bisnis, minimal Anda punya berapa? 5 modal working capital loh. 5 time working capital. 1 di raw material, 2 di perjalanan, proses. Yang ketiga nungguin pembayaran, iya kalau dibayar. Kalau enggak, kalau gantung. Menarik. Nah, perjalanannya sungguh kayak api neraka buat siapa? Buat si business owner, kenapa? Kok injek duit terus? Kok dividennya nggak balik ke saya? Sementara karyawan gajian terus. Nah, ini adalah proses yang harus dipahami antara karyawan dengan pengusaha. Karena apa? Karena perusahaan itu memang butuh uang. Untuk apa? Untuk jalanin bisnisnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, apabila Anda duduk di posisi manajer, tugas Anda jelas 1 adalah tentang safety. 2, quality adalah customer. Yang ketiga, profitability daripada voice of business, ya teman-teman ya. Nah, kita baru ngomong 1 hal saja, tentang lead time. Yang Anda maksud lead time itu mana? Yang Anda masuk rentang waktu itu mana? Apakah rentang waktu antara Anda keluarkan PO kepada supplier sampai barang itu masuk ke gudang Anda? Atau dari gudang sampai dengan nanti barang jadi, atau barang jadi dikirimkan kepada pelanggan. Ini adalah sebuah rantai yang terhubung, teman-teman. Kalau kita ngomong supply chain,
adalah end to end. Bayangin aja. Makanya pantas orang supply chain itu gajinya gede-gede. Karena apa? Karena pusingnya luar biasa, men. Jadi di sini harus dipahami benar. Seorang real supply chain, seorang real logistik harus memahami konsep lean supply chain dengan benar. Karena kalau enggak, nantinya apa? Pak, saya mau biaya transportasi turun. Oh, bagus, bagus. Kita sudah dapat vendor terbaik, Pak. Harganya murah. Oke, pertanyaannya, reduce-nya gimana? Overall total cost-nya gimana? Murahnya murah, tapi keterlambatannya, waduh, numpuk barangnya susah. Pak, kita sewa gudang bagus, Pak. Harganya bagus. Iya, bocor nggak? Banjir nggak? Jadi, banyak hal yang harus kita pikirkan di dalam menentukan kebijakan, teman-teman. Ya, kalau nanti kita bermain lean supply chain, kita belajar tentang bagaimana value stream Anda. Bagaimana mulai dari titik terima order sampai dengan nanti terima cash. Rentangnya bagaimana? Wow, amazing, amazing. Pusingnya pusing, bro. Nyusun satu-satu ini untuk memetakan satu-satu ini. Tapi ketika kita benar punya peta yang jelas, misalkan kayak tadi 100 hari, 140 hari, kita tahu di mana harus diimprove, di mana harus dipercepat. Karena itu juga terkait dengan apa? Salary, pembayaran salary Anda. Loh, kalau misalkan Anda nggak hati-hati, ternyata uang Anda keluar adalah 30 hari, uang masuknya adalah 120 hari, jedanya gimana? Jangan-jangan HR departemen sama finance management, ya finance manager tiap bulan itu tiktokan gitu, bos, ini mau gajian, bos, duitnya mana ya, bos ya? Iya ini, gimana kalau misalkan supplier A nggak kita bayar dulu ya? Hati-hati, supplier A itu juga punya karyawan. Ketika supplier A nggak dibayar, dia juga punya tanggung jawab apa? Menggaji karyawan lain. Ini hanya satu titik yang namanya adalah lead time, teman-teman. Ya, di mana orang supply chain harus benar-benar memahami itu. Ya, gambar keseluruhan. Bagaimana dengan internal prosesnya? Bagaimana dengan penerapan just in time-nya? Bagaimana dengan 5R-nya? Bagaimana dengan one piece flow-nya? Bagaimana dengan loading activity-nya? Wah, itu sebuah kompleksitas yang luar biasa. Dan itu di situ pasti banyak masalah. Bos, enggak bos, kita baik-baik saja kok bos. Begitu bisnis masih jalan. Oh iya, ya nggak apa-apa. Karena artinya pemborosan yang ada terjadi sekarang ini tidak terlihat. Itu bahaya, men. Karena apa? Bayangin aja, rantainya supply chain itu panjang. Mulai dari supplier sampai dengan customer. Dan di dalamnya aktivitasnya itu keren banget, teman-teman. Rumitnya bukan main. Katakanlah kita mau ngomong tentang production planning akurasi. Siapa yang terlibat di sana? Apakah orang PPIC-nya? Kita ngomong aja deh, misalkan production planning akurasi. Minim-minimnya, Anda tuh punya 3 tipe customer. Satu adalah tipe customer yang loyal, yang runner beli produk Anda, namanya adalah tipe customer runner. Ada yang satu lagi adalah customer apa? Yang dadakan. Yang apa? Yang fluktuatif, bombastis gitu. Dia datang kalau pas lagi mau, kalau nggak butuh dia pergi. Dia utangan di sana nggak dapat, dia datang order ke Anda. Sekali order tinggi, begitu utangnya tinggi, dia nggak berani bayar atau nggak kuat bayar, mandek lagi, cash flow problem lagi. Atau customer yang namanya repeat. Repeat itu apa? Repeat itu ya kadang kalau order, enggak. Mau runner, mau yang tadi saya sebutkan, atau mau yang sudden itu yang tadi tiba-tiba datang hilang. Jadi dalam production planning akurasi kita harus tahu polanya kayak apa dan itu bisa diobatin. Nggak ngomong waduh Pak ini memang trennya begini Pak. Ya kalau begitu nikmatin saja. Karena banyak perusahaan apalagi kayak FMCG mereka benar-benar men-study benar perilaku behavior customer kayak apa. Warung-warung kecil kayak apa. Makanya dia dipasang apa? Barcoding, dipasang ini, pasang itu. Karena apa? Untuk biar tahu trendingnya kayak apa. Saya punya cerita, ini Lebaran kemarin saja. Ada salah satu FMCG itu ngeluh gitu loh. Pak, produk saya di Makassar masih banyak nih Pak, belum ada tarikannya malah di bawah. Padahal kemarin tuh kita dapat gambarannya segini-segini. Loh, iya. Anda cukup detail nggak ketika melihat di sana? Itu di situ ada berapa runner, di situ ada berapa sudden, di situ ada berapa ini. Nah, itu artinya apa? Kita setelah tahu kita bisa memetakan. Itu baru masalah production planning.
Ya, jadi dalam target-targetnya itu harus jelas dulu mana yang harus kita kerjain. Kalau enggak ya problem, karena Lean itu bicara tentang Lean supply chain itu bicara tentang procurement, manufacturing, warehousing, transportation, dan logistik. Itu merupakan rantai yang luar biasa, teman-teman. Kalau kita bisa, maka kita bisa menyelesaikan 25 kotak Pandora ini. Gimana caranya? Nah, pertanyaannya gini, kalau kita mau improve devotisnya, pertanyaannya apakah ketujuh flow ini sudah Anda pelajari? Mulai dari flow raw material, mulai dari flow work in progress, mulai dari flow finished good, operator, mesin, engineering atau rekayasa ada di dalamnya, informasi, bagaimana flow-nya. Pemborosan yang di dalam itu apa? Itu harus dipetakan, teman-teman. Lalu kita obatin dengan cara ASIA, eliminasi, simplify, integrasi, dan otomasi. Atau kalau istilah Lean-nya adalah HRS, eliminasi, combine, rearrange, sama simplify. Jadi itu baru tahap pertama gimana kita memperpendek rantainya. Rantai apa? Rantai lead time. Kita diskusikan sebelum masuk ke dalam biaya. Karena tadi ada dua sumbu ya, sumbu lead time, sumbu waktu, satu lagi adalah sumbu biaya. Yang baru kita bicarakan adalah sumbu lead time. Silakan kalau ada pertanyaan atau ada komentar. Silakan. Izin bertanya, Pak. Oh, silakan. Tadi yang 25 kotak itu termasuk salah satunya tadi kan safety ya, Pak ya. Kalau risk management sendiri itu masuk di mana, Pak? Dari 25 kotak itu, Pak? Yes. Jadi gini, Pak. Risk assessment, risk management itu kan ada di dalamnya adalah change management, Pak. Kalau Bapak mau melakukan PDCA atau melakukan DMAIC, sebelum atau tadi saya memperkenalkan 4 kotak ya. Kotak pertama namanya adalah practical problem, statistical theory, kemudian statistical solution, kemudian practical solution. Di tahap yang namanya statistical solution, itulah ada yang namanya FMEA atau failure mode effect analysis. Ada lagi yang namanya failure mode critical analysis. Di mana resikonya bagaimana? Ketika Bapak bicara tentang procurement, itu ada materinya sendiri bagaimana resikonya, Pak, vegetasinya atau krajik gitu. Kalau senangannya Cak Nur itu adalah krajik ya. Bagaimana? Jadi setiap perubahan itu pasti ada risiko, Pak. Saya milih ke kiri atau milih ke kanan itu ada yang namanya risiko. Pertanyaannya adalah apakah kita hitung atau tidak? Ada banyak alat, Pak. Ada banyak alat di dalam menghitung itu. Salah satunya adalah failure mode analysis. Ada lagi nanti ada quality metric assurance. Jadi untuk menjamin apa? Apa gagasan yang Bapak punya, eksekusinya nanti seminimum mungkin resikonya. Jadi tadi saya cerita, Pak, saya dapat truk yang murah ini, Pak. Oke. Pertanyaannya adalah vendor approval-nya gimana prosesnya? Kan harus ada ngecek, Pak. Benar nggak ini truknya miliknya dia? Jaraknya berapa? Jadi resikonya bisa dikurangi. Begitu, Pak Win, mudah-mudahan menjawab. Ya, Pak. Makasih banyak, Pak. Sama-sama. Jadi setiap kotak itu ada risk assessment-nya, Pak. Baik, saya lanjutkan materinya. Oke, seru ya, teman-teman ya. Oke, coba dong kasih jempol atau kasih tepuk tangan di komen biar saya tambah semangat. Waduh, bola cinta juga boleh. Kita lagi nggak live TikTok tapi jadi nggak ada gift ya. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan mau ngirim simbol love atau simbol apa ke saya biar saya tambah semangat ini. Teman-teman nggak kerasa ini sudah jam 2. Waduh, keren banget lah. Sip, kita mulai. Tadi kita bicara tentang lead time. Sekarang kita bicara yaitu y-axis atau biaya, cost. Ya, karena semua orang itu favorable kalau kita bicara cost. Investasi training, investasi consulting, selalu ditanya, berapa harganya, Bos? Berapa biayanya, Bos? Murah. Karena apa? Bapak bayar 100 juta, Bapak bayar 1 miliar, itu pasti balik, Pak. Setidaknya balik dalam bentuk apa? Dalam bentuk Panadol lah. Kalau sekarang pusing dikit-dikit minum Panadol, pusing dikit-dikit minum Panadol. Mudah-mudahan setelah menerapkan Lean Supply Chain Management ini, Panadolnya berkurang gitu loh. Karena apa? Masalah yang ada diselesaikan sampai ke akar-akarnya. Ya, teman-teman ya. Kalau kita bicara tentang cost, pasti kita bicara tentang profitable.
Karena kalau kita ngomongin, Pak, biaya tinggi, Anda masih profit? Masih, Pak. Profitnya bagus malah. Ya ngapain mikirin biaya? Karena pasti Anda nggak akan peduli dengan biaya. Karena apa? Profitnya masih gede. Profit gede itu pasti servisnya bagus. Kalau profitnya turun, berarti ada masalah dengan servis. Itu pasti, Pak. Pak, tapi pelanggan kita kurang. Kalau pelanggan kita kurang, pertanyaannya ada pelanggan baru masuk enggak? Karena pelanggan baru masuk, itu pasti Anda dikenal karena kebaikan yang Anda miliki. Ini namanya services. Bagaimana dengan inventory? Apakah turun atau naik? Bagaimana turun? Oh, dengan konsinyasi. Dengan metode ABC, dengan metode XYZ. Sehingga apa? Sehingga capital Anda, working capital Anda, cash Anda bisa bagus. Karena apa? Di inventory management Anda lakukan di situ. Bagaimana working progress yang paling tepat? Bagaimana flow produksi Anda? Bagaimana dengan biaya Anda itu sendiri? Karena segitiga ini penting banget di dalam apa? Dalam menghitung profitabilitas. Jadi kalau kita ngomong atau saya bertemu dengan customer, pasti dia apa? Pengennya kualitasnya bagus, servisnya bagus, konsistensi, nyaman, ya, banyak pilihan. Nah itu memang mereka begitu, pengennya begitu. Kalau urusan harga pengennya lebih murah, urusan waktu pengennya lebih cepat, urusan resiko tadi Pak Win maunya apa? Resikonya paling minim. Kalau perlu rebahan barangnya datang. Ya itulah customer gitu loh. Orang yang gratis saja nih teman-teman, yang gratis saja teman-teman, itu masih ditawar loh. Saya tanya misalkan, bos, ini gratis bos, gratis, boleh nggak minta 2 bos? Itu yang gratis masih ditawar loh men, luar biasa kan ya. Yang gratis saja ditawar, apalagi yang bayar. Jadi kalau teman-teman jualan ditawar itu wajar. Kalau gratis saja ditawar ya. Nah, teman-teman, kadangkala kita merasa ada orang yang, wah tengil banget tuh dia, waduh dia bosi banget, waduh dia begini. Enggak, karena memang bisnis itu memang, ya begitu tuntutannya. Bisa jual lebih banyak enggak? Bisa lebih efisien enggak? Bisa enggak bikin laporan keuangannya kita lebih bagus? Karena kita lagi mau, mau saham, mau go public. Iya memang begitu. Kadangkala aneh-aneh memang permintaan orang ini, bos kita atau istrinya bos, atau pembisiknya bos, mintanya aneh-aneh. Iya memang begitu. Karena maunya apa? Bisnisnya bagus gitu. Pertanyaannya adalah realnya bagus apa enggak? Kalau enggak ya pusing men. Tuntutan keuntungan, tuntutan cash. Sementara volumenya sendiri enggak ada, pasarnya lagi susah, mintanya campur-campur, truk gede, truk kecil, truk engkel, truk sayap dan sebagainya. Unpredictable demand. Kemudian apa? Biaya di luar lagi naik, harga bahan baku naik, harga bahan bakar naik. Ya memang begitu kenyataannya, men. Itulah hidup, itulah bisnis. Jadi dinamika itulah yang namanya dinamika bisnis. Maka dalam hukum yang disebut namanya adaptasi mengatakan bahwa bukan yang kuat, bukan yang gede, bukan, tapi siapa yang bisa beradaptasi itu yang akan bertahan lama. Kalau Unilever sekarang bertahan ratusan tahun, Heinz bertahan ratusan tahun, Toyota ratusan tahun. Karena apa? Karena mereka beradaptasi dengan baik. Karena apa? Dia memampukan dirinya lebih hebat setiap hari. Training karyawan setiap hari. Nah ini saya nanya, Pak, training seperti ini berapa lama Pak? Atau kapan terakhir training dilakukan untuk karyawan? Lupa ya Pak ya, kalau nggak salah 5 tahun yang lalu Pak, kita ada training Pak buat karyawan. Loh, lucu. Kenapa? Target bisnis Anda minta naik 10%, target bisnis Anda minta naik 20%, tapi kemampuan karyawannya nggak dinaikin. Gimana? Nggak bisa kita menyelesaikan masalah baru dengan cara berpikir lama, teman-teman. Jadi kita harus di-equip agar apa? Agar diri Anda mampu apa? Mampu menciptakan profitability, mampu menciptakan cash, mampu menciptakan growth. Ini peran Anda sebagai apa? Sebagai pegawai, sebagai apa? Sebagai karyawan, sebagai apa? Sebagai business owner. Jadi antara Anda, customer Anda, dan bisnis yang Anda kelola, itu harus bisa mengenerate apa? Profitability, cash, dan growth. Kalau enggak, pusing. Caranya gimana? Pakai lean supply chain management. Gimana caranya? Dianalisa satu-satu. Ini salah satu disiplinnya.
Misalkan saya mau biayanya turun, pertanyaan saya, pocket margin Anda gimana dong? Apa itu pocket margin? Loh, Anda kan ada desain cost. Loh, saya kan tracking, Pak. Kan ada tracking desain cost-nya berapa. Ketika Anda buat proposal kepada klien, itu kan berarti ada desain cost kan. Berapa keuntungan yang Anda inginkan. Oh iya Pak, kita kemarin baru menang tender Pak. Oke, good, menang tender. Sama siapa? Oh, sama perusahaan besar, Petro Pak. Kita dapat menang Petro, menang besar. Ada 3.000 truk setiap bulannya. Keren banget. Berapa Bapak rancangan keuntungannya? Jangan-jangan desain cost Anda sama actual cost-nya sama. Terus untungnya di mana, men? Banyak orang, banyak perusahaan hanya apa? Pengen menang tender. Begitu tendernya dapat, gelagapan. Karena apa? Actual cost-nya terhadap desain cost-nya bubrah. Menarik, teman-teman. Ya, karena hukumnya begini, teman-teman. Sangat tidak kompetitif. Ketika ada sebuah bisnis, keuntungannya dibebankan kepada pelanggan. Saya ulang lagi. Sangat tidak kompetitif ketika keuntungannya dibebankan kepada pelanggan. Artinya apa? Artinya Anda harus punya cost yang kompetitif. Bukan membebankan keuntungannya, tetapi you should competitive first. Internally, secara biaya, Anda harus kompetitif. Dengan siapa? Dengan diri Anda, nggak usah di benchmark. Setiap tahun bisa nggak mengurangi biayanya segini? Menggunakan inovasi. Bisa nggak misalkan menggunakan punyanya Isigo, tracking untuk apa? Tracking untuk fuelnya, tracking untuk truck manajemen, untuk fleet manajemennya, atau misalkan pakai Solok untuk apa? Untuk transportation manajemennya, sehingga apa? Bisa tahu posisi manajemennya, manajemen operasi dari logistiknya misalkan. Jadi teman-teman, kita kalau bicara tentang revenue, kita bicara tentang profit, kita bicara tentang cash flow, ya itu adalah permainan bisnis teman-teman. Jadi kalau hanya bicara tentang produktivitas saja tanpa kita bicara 3 hal ini, ya bisnis owner pusing. Itu kenapa banyak consulting, banyak training nggak setujui karena apa? Nggak bisa memberikan significant return kepada bisnis, di mana adanya cash flow yang bagus, profitable, dan growth yang bagus. Ini menarik ya teman-teman ya. Karena apa? Kalau kita bicara lean supply chain, kita nggak lepas dari perhitungan biaya teman-teman. Dan jangan salah, 70-80% biaya itu ada di operasi. Ada di operasi. Jadi kalau Anda punya tracking, Anda punya logistik, Anda perusahaan 3PL, operasi Anda itu kurang lebih 80%. Kalau berkurang itu good. Pak, kalau kita levelnya 80%, berarti gross margin saya hanya 20% dong. Oh iya, hati-hati men. Berapa profitnya jadinya? Kalau Anda 70%, lumayan bisa bernafas ada gap 10%. Gross marginnya 30%. Menarik ya teman-teman ya. Ini salah satu klien kami ketika menunjukkan laporan keuangannya ke saya atau ke kami. Top line-nya begini, Anda mau berapa sales-nya maunya? Mau jadi 600M per bulan atau mau jadi berapa? Net sales-nya mau berapa? Gross margin-nya mau berapa? Materialnya berapa? Dan seterusnya harus dianalisa, teman-teman. Jadi kalau kita bicara tentang lean, nggak cuma bicara tentang yang lipstick aja, kita bicara tentang benar-benar bottom line Anda tuh apa dampaknya. Karena apa? Bos Anda benar-benar ngitung, cuan gua mana, cuan gua mana. Maka ketika kita buat proposal, benar-benar kita, oke, cuannya segini, ini untungnya segini. Kalau kita nggak pinter-pinter, kita buntung sebelum kita perang. Jadi kita dapat tender, begitu tendernya mau jalan, garu-garu kepala. Aduh, ini order rugi, ini gimana mau diterusin nggak? Lah order udah jalan, men, kontrak setahun, nggak dilanjutkan ya Anda kena blacklist lah. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang lean supply chain, ini di dalam Supply Chain Academy, gimana kita bisa menurunkan operation cost, kita bisa menurunkan inventory, picking time-nya lebih cepat, ya, materialnya bisa berkurang, material handling-nya, defect-nya, gimana efisiensi material naik, defaultis rate naik, dan seterusnya. Kalau ini bisa, wah, ini keren banget, teman-teman. Itu kita kelola di dalam 25 kartu tadi. Nah, kalau kita misalkan bicara tentang logistik manajemen aja. Karena logistik itu hampir mirip dengan namanya supply chain, walaupun bedanya adalah dari procurement-nya. Procurement-nya dihilangin, customer-nya dihilangin, logistik. Itu kan sudah ada, masing-masingnya sudah ada apa? Sudah ada losses yang harus Anda identifikasi, teman-teman.
mulai dari inventory, movement, mulai cost ini, cost itu, lead time, damage, defect, masing-masing itu harus dipetakan satu-satu. Sehingga apa? Nanti ketahuan keuntungannya berapa. Paretonya gimana? Oh, ternyata di material, Pak, kita yang Pareto tertinggi, berapa persen? Oh, kurang lebih 80% biayanya ternyata di material. Kalau Anda bisa dapat material yang kompetitif, Anda pasti bisa menang. Ya. Balik lagi, bagaimana cara membuat apa? Cara membuat less cost, dipetani satu-satu lagi. Bagaimana materialnya, bagaimana work in progress-nya, bagaimana finish good-nya, bagaimana rekayasanya, bagaimana traffic informasinya. Adakah pemborosan di sana, bagaimana menghilangkan pemborosan itu. Kita petakan. Ketika kita bisa memetakan secara rasio keuangan, kita bisa memetakan secara rasio aktivitas, maka kita mendapatkan sesuatu, men. Dari mana? Dari kita mengurangi komponen-komponen biaya ini. Contoh material, ada development, ada procurement, ada material balance, ada pemborosan di sana, ada defect, ada, itu semua star killer yang harus apa? Harus benar-benar dimasukin mikroskop, harus di zoom satu-satu. Sehingga apa? Dampak penerapan lean supply chain Anda benar-benar masuk kepada bottom line. Itu yang paling penting, teman-teman. Kalau enggak, berat kita. Berat para pemilik bisnis. Kalau kita ngomong sales revenue, pertanyaannya, critical to customer-nya sudah ada belum? Reduce quantity-nya ada belum? Reduce quality-nya ada belum? Bagaimana dengan critical quality? Bagaimana dengan customer satisfaction? Bagaimana dengan Kano modelnya? Ini strategi yang harus dipahami, men. Karena gini, minim-minimnya Anda sebagai business owner punya 4 strategi. Strategi organik, strategi value engineering, strategi new product, strategi defense. Kalau Anda bicara growth, maka kuncinya 2. Customer baru sama produk baru. Saya ulang lagi. Revenue growth, kuncinya 2. New customer sama new product. Pertanyaan saya, Pak, kita mau tahun 2023 ini, 2024 nanti, bisnis kita mau naik 12%. Saya biasanya nanya begini, Bapak, itu datangnya dari mana angka itu? New product, new customer, atau Bapak berasal dari organic growth? Karena value engineering dan defense itu adalah pertahanan Anda. Value engineering adalah untuk mempertahankan profit, namanya value engineering itu Anda bisa menggunakan inovasi produk Anda sehingga harganya turun, tapi secara servisnya tetap memuaskan. Misalkan Anda perusahaan manufacturing, misalkan produknya sama, tapi bahan bakunya lebih murah. Itu namanya value engineering. Atau mungkin trackingnya, rutenya Anda punya, Anda pakai software yang bagus dari Solok atau dari Isigo misalkan, atau dari manapun juga, Anda punya produk seperti itu. Anda punya teknologi seperti itu maksudnya. Sehingga apa? Sehingga nantinya secara biaya bisa turun. Tetapi itu adalah value engineering, artinya untuk memperkuat posisi Anda, bukan dibagikan ke customer. Defense itu apa? Defense adalah agar existing customer yang organik tadi tidak pergi ke lain hati. Itu kan sebuah strategi komersial, dan itu juga harus dimiliki oleh seorang supply chain, teman-teman. Karena intinya core of the core-nya, informasinya itu ada di supply chain, teman-teman. Orang sales saja malah nyales saja. Karena yang punya customer relationship management adalah orang supply chain. Nah, ini banyak disalahpahamkan. Itu kan tugasnya marketing, tugasnya sales. Enggak, karena apa? Datanya yang punya Anda. Repeatnya berapa? Permintaan polanya gimana? Strangernya di mana? Repeaternya di mana? Runnernya di mana? Itu Anda yang punya. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang internal proses, Anda bicara tentang sales, logistik, warehouse, accounting, finance. Itu adalah the whole trading, the whole operasi bisnis Anda. Kalau kita bicara misalkan adalah wholesale atau trading bisnis. Di internal proses bisnis manufacturing pun sama. Apalagi bisnis yang sensitif di wholesale maupun trading. Itu lebih tipis lagi main marginnya. Karena apa? Paling 12% dikasih sama prinsipal. Dan Anda harus manage. Dan Anda nggak sendirian di Indonesia. Kalau Anda nggak ketemu partner logistik yang bagus, logistik warehousing yang bagus, kemudian transportation yang bagus, wah bisa kelabakan kalau Anda menjadi seorang wholesale atau trading. Secara accounting sama finance-nya pasti lemah.
Jadi teman-teman, apapun disiplin yang Anda pahami sekarang ini tentang supply chain, ya boleh-boleh saja, apapun juga ya. Anda mau referring ke buku A, buku B dari guru anu, boleh, boleh. Tapi yang paling penting adalah apakah supply chain Anda yang Anda kelola sekarang ini bisa memberikan dampak signifikan pada bisnis atau tidak. Karena balik-balik maning, teman-teman. Balik-balik maning ya, karena saya orang Cilacap, orang-orang ngapak. Balik-balik maning adalah apakah Anda punya operasi supply chain itu benar-benar efektif atau tidak. Artinya, supply chain, logistic operation, warehouse operation, fleet management, transportation, distribution yang ada memberikan dampak profitabilitas, dampak produktivitas, dampak pertumbuhan bisnis atau tidak. Bila tidak, berat teman-teman. Karena apa? Ya cuma hanya perjalanan produk, perjalanan cash. Ya sudah, begini saja. Begitu kompetitor masuk satu saja, langsung hancur. Ini menarik teman-teman. Jadi hal yang perlu dipahami. Karena apa? Kalau kita mapping lah, namanya transaksional flow ya, kita petakan gitu ya, mulai dari supplier sampai dengan customer, ininya apa namanya, rantainya begitu. Di mana letak kekuatan Anda? Di mana letak titik yang perlu diimprove? Ini penting untuk dipahami. Ketika Anda bicara lean supply chain management, Anda harus benar-benar routingnya harus dipelajari. Karena kalau kita bicara tentang value stream mapping, Anda benar-benar harus tahu routing di masing titik-titik ini. Di mana yang perlu diperpendek, di mana yang perlu diturunkan biayanya. Ya. Di mana letaknya? Ya mulai dari procurement, manufacturing, warehousing, transportation, logistik. Semua rantai itu harus rantai itu diperpendek tapi diperkuat. Biayanya menjadi kompetitif. Itulah inti dari ilmu supply chain. Kalau kita bicara masalah misalkan procurement, saya masuk bahasan misalkan masuk procurement. Apa itu procurement? Banyak perusahaan ngomong procurement, tapi dia sendiri nggak tahu namanya sourcing. Procurement yang ada tidak lebih dari orang yang ngetik PO, karena apa? Dikendalikan oleh bosnya. Ya udah itu beli dari situ aja, beli dari situ tuh murah. So berarti sourcingnya nggak jalan dong, purchasingnya nggak jalan dong, risk manajemennya nggak jalan dong. Karena procurement itu adalah tentang sourcing, tentang purchasing. Itu adalah kita bicara procurement. Bagaimana strateginya? Bagaimana strategi dampak ke revenue impact? Bagaimana dampak ke operation cost? Jadi ini semua juga kerjaannya seorang supply chain, teman-teman. Karena procurement di bawahnya supply chain. Pak, tapi di perusahaan saya procurement itu di bawahnya keuangan. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena biasanya keuangan itu dekat sama bosnya, maka procurement-nya di bawahnya dia. Nah ini yang lucu lagi, saya menemukan salah satu klien saya, lah procurement-nya nggak mau dibenerin karena apa? Ada kepentingan duitnya bosnya di situ, ya susah saya bilang. Nah, terus kita mau turun gimana Pak biayanya? Kalau Anda nggak mau turun harganya, menarik ya teman-teman ya. Lalu kita bicara tentang total ownership model. Misalkan kita main dengan 3 supplier, tiga-tiganya memberikan apa, keuntungan apa? Kadang-kala kita harus mempertahankan yang A, mempertahankan yang B, dan tetap bermain dengan yang C kelas. Agar apa? Agar terjadi kelancaran. Bagaimana seorang procurement mengantisipasi wibul yang terjadi? Karena WIP itu terjadi karena apa? Demand forecast yang keliru, sampai dengan permainan pasar, kartel, permainan harga, itu bisa membuat wibul. Makanya hati-hati kalau orang procurement ada penawaran begini, beli 3 dapat 1. Ada penawaran, Bu, ini mumpung lagi stoknya ada di Indonesia, Bu. Terakhir, Bu, tinggal 1 kontainer nih. Kalau nggak diambil, berantakan nanti. Begitu diambil, ternyata nggak kejual. Atau prinsipal yang menekan Anda. Ini bos, harus dijual nih. Kalau nggak, ada limit Anda tahun depan nggak jadi agen kami. Modiar, terjadi WIP. WIP itu kelebihan stok nantinya. Bagaimana seorang procurement mempelajari tentang product life cycle, bagaimana dia bekerja sama dengan seorang engineering, sehingga apa? Ketika proses development, intro sampai dengan declining, benar-benar memanage proses procurement yang terjadi. Dan salah satu klien kami bisa hemat 2 miliar, Pak. Hanya apa? Dia menata benar-benar procurement dengan product cycle yang benar. Mulai dengan inventory yang benar, pemilihan vendor yang benar di proses development, sampai dengan memaintain produk-produk yang mau decline bagaimana. Mulai mengurangi stoknya, mulai menghapuskan stoknya. Ini menarik, dan ini adalah strategi di procurement Bapak-Bapak sekalian. Walaupun dia bekerja sama dengan rekayasa, walaupun dia bekerja sama dengan orang manufacturing. Ya. Kita bicara tentang forecasting tadi.
Bagaimana? Bagaimana dengan tiga tipe tadi lah, 3 pola lah, stranger, repeater, sama runner. Anda di mana? Nah, pertanyaannya, Anda sudah punya SNOP yang bagus belum? Sales Operation Planning Meeting belum? Nah, kalau belum, siapa yang menentukan forecast? Bos lah yang menentukan. Mau berapa penjualannya tergantung bos, Pak. Kita mah ya apa sih? Kita kan debu. Waduh, kena angin aja ketip udah hilang gitu. Ya terus gimana? Bisnis loh, bos. Bisnis itu tentang banyak hal. Kalau mau maju, banyak hal yang perlu kita perhitungkan. Dan itu kadang-kala kalau saya bicara atau saya ngobrol dengan bisnis owner, baru sadar mereka, waduh iya, ternyata campur tangan saya keliru sampai di sana. Nanti kalau belajar tentang demand forecasting di Lean Supply Chain, kita akan tahu bagaimana cara memaksimalkan marketing, bagaimana peran sales, sehingga dua-duanya bisa sinkron terhadap demand forecast yang ada. Karena kita bicara tentang forecast akurasi di sana. Contoh tadi saya bicara runner, repeater, sama stranger. Ya, bagaimana frozen-nya, bagaimana restriction-nya, bagaimana not frozen-nya, bagaimana demand planning-nya, bagaimana dengan availability sama flexibility Anda. Ini dipelajarin satu-satu, Pak, di dalam Lean Supply Chain. Sehingga apa? Sehingga kita paham, ketika banyak stranger yang masuk di revenue atau penjualan saya, artinya apa? Jangan-jangan dia datang ke kita hanya ngutang. Kalau nggak datang, ya kalau dia lagi punya duit, dia nggak datang ke kita. Ya kalau begitu, kalau dia datang, kasih harga yang spesial dong, dengan profit yang bagus dong. Karena pembayarannya juga seperti ini. Kan menjadi menarik, Pak. Kita bicara demand planning saja, efeknya sudah beruntun kemana-mana, Pak. Bagaimana dengan rolling forecast 3 bulan, rolling forecast 6 bulan, 12 bulan, sampai 36 bulan? Anda punya rolling forecast enggak? Waduh, Pak, besok pagi aja saya masih nggak tahu, Pak. Loh, Anda punya data selama setahun, Anda pelajari demand pattern-nya enggak? Kemudian Anda tes demand pattern-nya seperti apa? Oh, enggak, Pak. Ya enggak, ya pelajarin dulu. Anda bikin muscle dulu, persis kayak Aderai tadi. Maka saya bilang, proses Lean Supply Chain ini penerapannya enggak cuma setahun, bisa jadi 3 tahun. Karena apa? Rantai panjang, rentang panjang. Investasi iya, tapi apa? Dampaknya bagi bisnis jauh lebih smooth. Itu kenapa FedEx ada, kenapa DHL ada sekarang ini. Kan lucu ya, men ya. Renungkan baik-baik ini. DHL itu harganya luar biasa, Pak, dibanding dengan lokal 3PL misalkan, atau lokal transporter, atau lokal messenger. FedEx mahal, tapi kenapa mereka masih bisa eksis di Indonesia? Ada sesuatu yang perlu kita pelajari dari mereka. Nah, kita belajar tentang perhitungan-perhitungan tadi. Kalau kita bicara gudang misalkan, apakah desain Anda sudah mengikuti yang disebut namanya konsep FACT, FACT. Anda juga bisa ya Google, nanti cari www.jagokaseng.com, beberapa yang tadi saya sampaikan dengan contoh kasusnya saya buat di artikel. Ya, Anda bisa lihat di sana. Flow-nya gimana? Flow gudangnya gimana? Flow gudang terhadap inventory management gimana? Dengan kelas ABC gimana? Dengan model inventory turnover-nya gimana? ABC XYZ-nya gimana? Kemudian kapasitinya harus berapa? Kapasitinya harus tidak lebih dari 85%. Gudang yang lebih dari 85%, mabuk aja, Pak. Karena apa? Untuk lift on juga susah, untuk material handling juga susah. Pak, tapi gudang kita penuh ya, Pak. Gimana dong? Benerin demand forecast-nya. Pertanyaannya adalah Anda make to stock atau Anda make to order. Kalau Anda mau make to stock, ya Anda harus siap-siap apa? Gudang, karena apa? Make to stock adalah kerjaan Anda. Kalau Anda make to order, ya jangan punya stok, kan begitu. Ya, teman-teman ya. Jadi ini adalah keahlian sebagai seorang supply chain, teman-teman. Di gudang, apakah sudah menjalankan 5R atau 5S? Wah, kita sudah jalan. Jalan kemana, bos? Kalau mau ada audit ISO, sibuk. Nah, kalau sudah 5S ya nggak perlu sibuk-sibuk. Nah, karena apa? Memang sudah rapi, sudah bersih kok. Kalau Anda punya masalah S1 dan S2, Anda punya masalah dengan ringkas dan rapi, berarti Anda punya masalah leadership dan manusia. Kalau Anda punya masalah kebersihan, Anda punya masalah kompetensi orang-orang yang bekerja di sana. Kalau Anda bicara tentang audit, bicara tentang disiplin, bicara tentang rajin, Anda punya masalah manajemen dan leadership.
Menarik teman-teman. Kalau Anda pelajarin satu-satu lebih dalam nangis. Ya emang begitu. Oh iya juga, iya. Bagaimana dengan misalkan inventory ABC dengan ITO-nya, turnover-nya? Berapa level yang harus Anda punya? Ini dengan menerapkan ini saja Pak, inventory management plus IRA ya, inventory record akurasi. Ya, klien kami dalam 6 bulan itu bisa hemat 2M. Dan dari mana dapatnya? Dia bisa menyetop terjadinya apa? Terjadinya slow moving, Pak. Dan dia bagaimana mengolah yang slow moving sekarang. Dia tahu bahwa permintaan dari sales itu tidak selalu harus dipenuhi. Karena ternyata turnover-nya kecil. Ternyata value-nya tinggi. Di mana strateginya harus ada? Ini kan menarik. Ya, teman-teman ya. Jadi iya seperti itulah teman-teman. Jadi menarik sekali ya. Jadi ada IRA harus Anda terapkan, berapa nih tingkat akurasinya. Pak, tingkat akurasi kita udah 99%, Pak. Bagus. Pertanyaan saya, kalau sudah sampai di atas 95, Pak, Anda audit itu dalam 2 jam kelar, Pak. Gudang, Pak, 1000 meter persegi, Pak. Kenapa? Udah sesuai semuanya, Pak. Pertanyaan saya, mengapa itu tidak terjadi, teman-teman? Karena akurasi itu bukan tentang jumlah, bisa jadi tentang batch, bisa terjadi tentang FIFO. Berapa sering, berapa orang yang terlibat. Jadi banyak perusahaan yang sekarang ini ada, wah itu udah bagus. Tapi akhir tahun kalau stock take butuh waktu 2 hari. IRA-nya nggak jalan. Kalau IRA-nya jalan mah cepat. Nah bilang 1000 meter persegi itu paling nggak sekitar 2 jam, 4 jam kelar. Ya. Bagaimana dengan picking? Oh iya Pak, picking Pak, jam 6 kita tuh baru start Pak. Tapi jam 7 sampai jam 9, waduh Pak, bludak Pak, harus ditanganin. Nanti jam 12 istirahat Pak, sampai jam 4.16 lah. Tapi setelah itu Pak, saya nggak pulang Pak, nungguin gudang Pak. Sampai karena 24 jam kadang-kadang Pak saya di kantor Pak. Kadang-kadang saya lebih dari 12 jam kerja di kantor. Gila menurut saya. Pertanyaan saya, bagaimana dengan placing ordernya? Bagaimana dengan delivery order activity dan akurasi? Ya memang begini Pak customer kami. Ya terus gimana dong kalau begitu? Artinya ya sudah, nikmatin saja. Berarti nggak ada masalah. Anda bisa dengan mudah menggunakan Google Form Pak di sini. Siapa petugasnya, aktivitasnya bagaimana. Dan kami terapkan ini salah satu gudang trading di Surabaya hanya dengan menggunakan Google Form. Kita dapat gambaran yang jelas, pattern-nya ini adalah pattern mereka. Akhirnya apa? Tahu. Jangan sampai terjadi lonjakan di akhir. Delivery dipersiapkan di awal. Mereka nggak apa-apa masuk jam 5, tapi mereka selesai adalah sebelum jam 5 sore. Karena apa? Semuanya dimampatkan. Loadingnya menjadi loading yang sehat. Misalkan warehouse, ada material, equipment, sama dengan energi. Itu semua ada pemborosannya, men. Pertanyaan saya dari petakan satu-satu belum. Time to serve-nya gimana? Miscounting-nya di mana? Sudden inquiry, sudden average-nya berapa? Delay-nya berapa? Jadi ini kaitan semua yang kalau kita petakan satu-satu itu ketemu, teman-teman. Ya. Kalau Anda misalkan di warehouse, add value-nya itu seberapa tinggi? Jangan-jangan sebetulnya biayanya adalah biaya yang merah sama yang purple yang besar. Ini yang harus kita bisa shrinkage, tekan menjadi lebih ekonomis lagi. Bagaimana tingkat service level Anda? Bagaimana promise Anda terhadap customer Anda? Bagaimana tingkat delivery order on time-nya? Bagaimana tingkat delivery order on time and in full spec-nya gimana? Devotis-nya gimana? Menarik ya teman-teman ya. Harus dipelajari satu persatu. Kalau kita ngomong fleet transportation, bagaimana perencanaan penjualan dan loadingnya, bagaimana perawatan kendaraan, bagaimana pelacakannya, bagaimana manajemen bahan bakarnya, bagaimana pelatihan pengemudinya, keselamatan kepatuhannya Pak Win tadi tentang safety gimana? Apakah orang-orang di dalamnya itu mampu menganalisa data dan melaporkan data dengan benar sehingga apa? Dampaknya kepada bisnis yang signifikan tadi. Jadi, kalau Anda bicara tentang operation tracking-nya, ya mana yang bisa dieliminasi, mana yang bisa direduce, mana yang bisa diimprove, mana yang bisa di-create new, mana yang bisa align, mana yang bisa di-erika. Keren kan, teman-teman? Jadi, kalau misalkan Anda punya
Anda perusahaan 3PL misalkan. Pertanyaannya adalah, saya pengen lihat dong laporan keuanganmu kayak apa. Coba mana yang menyebabkan biayamu membengkak. Paretonya seperti apa? Di inventory cost atau di reject obstacle? Di mana? Di rental cost atau di labor cost atau di mana? Ini yang kita kerjakan, Mbak. Sehingga apa? Benar-benar bisnis Anda tidak cuma secara biaya turun, tapi secara waktu juga menjadi ramping. Inilah esensi dari yang namanya Lean Supply Chain Management. Jadi kalau kita bicara misalkan logistik proses, mana yang bisa di-erikakan? Mulai dari routingnya, safety issue, waiting time-nya, wrong delivery, wrong address, skill-nya, dan sebagainya. Mana yang bisa kita petakan satu persatu? Sehingga apa? Sehingga add value-nya menjadi apa? Menjadi lebih besar. Kalau add value-nya besar, competitiveness Anda menjadi lebih tinggi. Jadi kalau kita bicara Lean Supply Chain Management, kita nggak lepas dari yang namanya biaya dan lead time yang melibatkan manusia di dalam proses kerjanya. Jadi teman-teman, balik lagi, Anda harus paham suara customer seperti apa, sejernih apa suara mereka. Anda harus tahu suara proses, internal proses Anda seperti apa, warehouse Anda, gudang Anda, transportasi Anda, sopir-sopir Anda, bengkel Anda. Apakah refleks kepada suara bisnis enggak? Karena ini semua adalah tugasnya seorang supply chain, teman-teman. Jadi nantinya bisnis Anda bisa memberikan kontribusi return paling nggak sampai dengan 34%. Ketika Anda bisa menurunkan biaya 10%, menaikkan penjualan Anda 10%. Nah, gimana caranya? Tadi saya sudah sampaikan bagaimana cara mengurangi biaya dan bagaimana cara menambah sales dengan strategi, apakah mau dengan organic growth, apakah mau dengan new product, apakah mau dengan defense, atau mau dengan value engineering, sehingga apa? Secara bisnis itu bisa meningkat. Nah, Bapak Ibu, seru nih. Wah, nggak kerasa setengah 3. Anda dapat apa? Keren. Terima kasih, masih menarik ini, teman-teman. Monggo, komentar atau hal apa lain, silakan. Mas Guru Aji, silakan Mas Guru Aji. Waduh, Mas Aji Wijaya Kusuma, semangat pagi, Mas Aji. Terima kasih sudah join, Mas Guru. Boleh ini Pak, tanya lagi Pak. Silakan, monggo. Ini keren banget Pak Pawang ya. Saya dari, waduh, ini benar-benar materi yang luar biasa. Amin. Tadi ada terkait dengan Kaizen ya, yang saya lihat ada juga Kaizen. Nah, saya ingin tahu sebetulnya berapa persen sebetulnya ilmu Kaizen dalam supply chain management ini yang diterapkan Pak. Kalau misalnya di persentase gitu, Kaizen di situ berperan berapa persen Pak? Itu kalau nggak salah 1000% lebih, Pak. 1000% lebih? Jadi hampir meliputi semuanya berarti ya Pak ya? Karena Kaizen itu, gini Pak, saya harus jelaskan dulu Pak ya. Ya Pak. Kaizen itu bukan continuous improvement, man. Sorry, saya harus ngomong begitu sebenarnya ya. Tapi kalau bahasa teknisnya ya Kaizen yang continuous improvement. Tapi sebenarnya bukan. Kaizen itu adalah, kalau saya bilang adalah filsafat. Kaizen itu filsafat Pak. Jadi ketika kita bicara manusia individunya, itu kita bicara Kaizen, Pak. Kalau metodenya pakai PDCA, atau pakai DMAIC, atau pakai 8 langkah, atau kalau Ford pakai 11 langkah, dan seterusnya. Itu toolnya, Pak. Kaizen itu adalah manusianya. Saya, Wawang, Anda, Pak Win, itu Kaizen, Pak. Karena sebelum saya berkaizen, saya harus bermusyawarah diri, Pak. Namanya Hanse. Saya punya salah apa? Saya punya masalah apa? Kaizen nggak bakal jalan kalau Anda nggak Hanse dulu. Nggak meraba diri sendiri. Ternyata kok delivery saya lama. Kok ternyata inventory saya tinggi. Kok ternyata ini mesin harusnya di-cover, nggak di-cover. Ternyata limbah saya nggak dimasukin kantong yang benar. Kalau itu tidak muncul sebagai Hanse yang ke dalam, nggak ada Kaizen, Pak. Yang ada kertas PDCA, Pak. Yang orang nyebutnya sebagai Kaizen. Mohon maaf saya harus nyebutin ini. Karena intinya adalah orang-orang yang ada di dalamnya, Pak, yang disebut Kaizen.
di mana mereka setelah merasa perlu perbaikan, dia melakukan peningkatan kinerja. Kalau di dalam bukunya Atomic Habit mengatakan, ketika saya bisa memperbaiki kebiasaan saya, kebiasaan 5R saya, kebiasaan saya bekerja dengan baik, maka hasilnya baik. Maka saya sebut bisa 1000% lebih, Pak. Ya, jadi organisasi itu ngomong kaiseng, pertanyaan saya, ketika kita merokok di belakang, ketika kita ngopi di belakang masih cacat cuat ngomongin masalah, dia belum berkaiseng, Pak. Karena inti berkaiseng adalah ini masalah saya. Persis kayak di rumah, Pak. Saya sebagai seorang bapak merasa bermasalah enggak? Kalau saya nggak merasa bermasalah, ya nggak bermasalah, ya nggak ada masalah. Kaiseng baru bisa jalan setelah dia merasa bermasalah atau berhansai. Itu jawaban saya, Pak Win. Ya, Pak. Terima kasih, Pak, atas pencerahannya. Sama Bapak. Oke, silakan. Ada lagi, monggo. Pak Haji, apa kabar Pak Haji? Pak Haji Wijaya Kusuma. Wah, ini dari Cilacap katanya. Atau dari teman-teman lain, silakan. Halo Pak Wawang. Halo. Ya, kalau nggak salah ya. Susana Pak, salam kenal. Salam kenal Bu Susana, matur suwun ini. Saya ketemu lagi. Saya terinspirasi banget lah materi Bapak luar biasa. Kebetulan pas juga tadi habis ngajar mahasiswaku tentang yang Bapak sampaikan. Saya senang karena apa? Kalau di mahasiswa itu kan mungkin baru teori. Nah, kalau kita bekerja di kantor, bekerja di bidang logistik, dan Bapak sendiri sudah malang melintang, pengen diberikan ini aja Pak, support atau masukan. Pengalaman Bapak selama ini di bidang yang sedang dijelaskan ini ya, di land supply chain ini, kira-kira pernahkah mengalami sesuatu yang mungkin berat ya dalam membina suatu pekerjaan di suatu bidang proyek misalnya, lalu berikan support kepada kami nih Pak, para pelaku logistik, supaya kiat-kiatnya bagaimana supaya kita bisa terkoneksi dalam SCM itu, kita bisa meminimize dari berbagai hal. Itu Bapak, matur nuwun. Ini kami Bu Susana. Ini Bu Susana. Saya sering kali kalau biasanya perusahaan itu mengadakan sesi pelatihan maupun sesi consulting, biasanya saya minta untuk ketemu dengan business owner-nya. Saya biasanya akan nanya ke mereka, bos, Anda benar nggak mau menerapkan ini? Oh iya, saya mau. Anda sudah tahu konsekuensinya kalau Anda mau. Artinya Anda harus mau turun. Kalau dalam ilmu tadi ya, Pak Win ada nanyain saya tentang kaiseng. Ada di dalam kaiseng namanya gemba. Gemba itu bunyi hukumnya sederhana Bu Susana. Jadi lean supply chain management itu baru bisa jalan kalau gembanya jalan. Gemba itu artinya orang yang turun ke lapangan. Dan siapa yang turun ke lapangan adalah para pimpinan, termasuk owner. Saya bilang lagi tadi di depan saya sampaikan, yang ngegulin strikernya itu para operator, para supir, para storeman, itu strikernya, di mana yang setiap hari berhadapan dengan masalah dan menyelesaikannya. Jadi percuma kalau misalkan meeting BOD, meeting top management, meeting manajemen, tapi dianya sendiri nggak gemba. Gemba itu artinya adalah jalan ke lapangan, jalan berinteraksi dengan masalah, jalan benar-benar di tempat kerja. Kata gemba, ya ini menurut gurunya si Masaki Imai, dia bilang begini, gemba itu bukan tentang jendela, Wawang. Dia bilang. Apa maksudnya, Imasai? Maksudnya adalah Anda tidak bisa dengan mengintip dari jendela, oh prosesnya jalan, oh lancar. Bukan. Gemba itu kakimu harus menapak di lantai kerja. Artinya, gemba walk itu harus jalan. Jadi tantangan yang terbesar, Bu, saya sebagai konsultan adalah ngeret-eret top manajemen untuk turun. Ketika mereka mau terimanya bersih, saya biasanya akan ngomong, Pak, ini nggak lama. Paling lama setahun, 1,5 tahun pasti akan hilang lagi. Karena apa? Sebetulnya yang harus saya bilang, yang harus atau mewajibkan benar-benar masuk ke jiwa raganya adalah Bapak. Karena Bapak sebagai business owner-nya. Kalau misalkan kayak di family business ya Bu ya, Anda lah yang harus turun. Karena apa? Kalau Anda nggak merasa memiliki bisnis ini, bagaimana dengan orang lain yang Anda gaji? Nggak mungkin lah orang gajian itu akan punya spirit memiliki seperti Bapak yang punya bisnis ini.
Kalau top manajemen tuh harusnya atau manajer tuh harusnya sudah punya apa ya, set bisnis yang kuat, persis kayak bisnis owner. Karena apa? Kalau masih manajer masih mengeluh, waduh ini gimana, ya itu tugas Anda untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi, Bu, apakah saya pernah gagal? Pernah, Bu. Saya bersama klien pernah gagal. Jadi kami sudah jalan 6 bulan, proyeknya terpaksa harus banting setir, kita balik. Jadi tadinya kita nguprek-nguprek gudang, akhirnya kita banding setir, yang kita uprek adalah production planning dan demand forecasting. Akhirnya begitu beres, inventory dengan mudah. Jadi lagi-lagi Bapak Ibu sekalian, kita baru bisa menyelesaikan masalah ketika kita tahu masalahnya sebenarnya apa. Dan di banyak kasus, ya di banyak kasus sebagai consulting, banyak masalah yang di bawah karpet. Jadi baik-baik saja, baik-baik saja, baik-baik saja. Tapi sebetulnya di dalamnya tidak baik-baik saja. Jadi saya masih ingat juga guru Taiji Ono bilang, ketika kamu tanya orang, jawabannya adalah apa kabar, baik. Ada masalah, enggak, itu adalah masalah terbesar. Kata baik-baik saja sebetulnya adalah problem besar yang harus diselesaikan. Bu Susana, kapan-kapan kalau misalkan sempat boleh juga Bu, saya akan membantu Ibu bersama teman-teman mahasiswa atau apa, karena ada beberapa fakultas juga yang mengundang kami untuk ya kasih sharing lah materi-materi seperti ini, sehingga mudah-mudahan bisa membantu Indonesia jauh lebih baik. Bu Susana mudah-mudahan menjawab, Bu. Oke Pak, matur nuwun sangat. Kebetulan saya di sini sama Mas Win, sama-sama mengajar di ITL Trisakti. Mungkin nanti Mas Win kita kolaborasi ya Mas Win. Nah, Ya. di bidang di pelajaran ini kayaknya perlu deh Bapak kapan-kapan ngisi sebagai dosen tamu gitu ya Pak ya. Boleh ya Pak nggih? Boleh Bu. Saya dengan senang hati. Ada beberapa mahasiswa. Terus itu lagi Pak, ACC, LSS, BBCMT itu apa Pak? Itu pelajaran Bapak ya. Makasih. Ya. Ini kebetulan branding Bu. Jadi ACC itu adalah saya Certified Coach International Coach Federation di level pertama atau level ACC. Sedang lagi belajar lagi Bu, sekolah lagi untuk sampai level 2 yaitu PCC, Professional Coach. Sekarang sudah associate, besok kita masuk ke profesional. Cukup jelimet ya, karena selain jam terbang kita juga belajar lebih dalam. Lalu LBP itu Lean Six Sigma Black Belt, kemudian CMT itu Certified Master Trainer, kurang lebih itu sih Bu, karena ya semoga ya itu bagian dari branding untuk menguatkan saya bisa berbagi dengan teman-teman. Silakan, terima kasih Bu Susana. Insya Allah Mantan nuwun Bapak, makasih Mas Rizky. Kita belajar dari orang hebat ini yang memang sudah menguasai di bidangnya. Sukses selalu Bapak dan teman-teman. Assalamualaikum. Silakan Bapak, masih ada waktu berapa menit Mas Rizky? Ya sampai 15 menit, tinggal 17 menit ya, 15 menit lah. 15 menit ya. Selamat siang Pak Wawan dengan Asli. Silakan Pak. Ya, salam kenal Pak Wawan, Asli. Tadi kalau Bu Susana, Pak Win dia pengajar di ITL, saya alumni ITL. Jadi ketemu lagi kami di sini. Oke, top Mas Asli terus. Nah, Pak Wawan, saya mau tanya untuk tools atau untuk men-set up new strategi penentuan new office atau new hub Pak Wawang. Jadi saya di tahun ini ada rencana lah ya membuka new office, ada juga yang buat main hub-nya, ada supporting hub and spoke-nya sendiri. Karena kan bisnis logistik kan lebih ke jaringan ya Pak Wawang ya. Tapi saya masih mau confidence level saya itu membuka di sini apa yang satu lagi ya. Nah seperti itu. Jadi saya perlu apa kira-kira tools-nya, pertanyaannya tools-nya ini tahu strategi apa untuk bisa menentukan office tadi atau new hub tadi ya Pak Wawang. Yang kedua Pak Wawang lebih ke people management ya Pak Wawang. Challenge-nya memang ownership dari setiap pekerja atau staff-staff kita gitu, gimana mereka punya ownership dan juga sinkron dengan budaya perusahaan kita atau strategi perusahaan. Itu aja Pak Wawang. Terima kasih Pak Wawang. Baik Pak, kalau saya bicara new hub atau mau buka gudang baru atau buka bisnis baru atau cabang baru, saya nggak bisa jawab sesederhana itu Pak. Sebetulnya. Tapi secara paling gampang ya Pak ya, secara paling gampang adalah gini Pak. Yang paling penting adalah Bapak ada di sana baru itu untuk siapa? Bapak harus jawab dulu Pak.
Untuk siapa? Jadi ada serangkaian visibility study yang harus matang dulu. Karena banyak perusahaan visibility study-nya yang matang atau ada kemauan business owner yang tidak disiapkan dan akhirnya menjadi bumerang belakang. Jadi biasanya kalau saya disuruh membantu, pertanyaan saya untuk apa ada di sana? Untuk apa itu artinya harus tahu untuk siapa. Jadi alatnya sederhana saja Pak, 5W1H ya Pak ya, gunakan 5W1H. Pertanyaan adalah apa yang dilakukan di sana. Yang kedua adalah siapa customer Bapak di sana. Lalu bagaimana cara Bapak melayani, kok Bapak sampai perlu membukunya. Apa perbedaannya ketika Bapak melakukan dari hub yang lain? Ya, alasan apa Bapak melakukan itu? Jadi why-nya apa? Kemudian how, bagaimana nanti setelah hub itu di sana ada, dan bisnis Anda menjadi naik. Karena banyak cabang yang dibangun akhirnya Pak, karena salah satu klien kami juga punya, itu akhirnya ditutup juga gitu. Misalkan contoh, Makassar menarik ini, kita buka di Makassar. Saya udah ngingetin, Pak, di sana Bapak cukup bangun subdis atau bangun distributor saja, atau Bapak mau bangun kantor di sana, atau Bapak dalam waktu 3 tahun Bapak baru ke sana. Jadi kalau alatnya apa, paling gampang tadi Pak Wen bilang tentang risk management ya dengan alat paling sederhana ya untuk visibility study yang ada. Dan pastikan Pak, Bapak juga sudah menggunakan studi yang benar dengan memahami kompetisi di sana bagaimana. Kalau misalkan pasarnya adalah 80% misalnya, atau 80M misalnya, Bapak mau merebut berapa dari 80? Dengan cara apa Bapak bisa merebut 80? Jadi ini penting sekali untuk Bapak bisa menang. Baik ya. Terima kasih Pak Wawan. Jawab ya Pak ya. Sederhana tapi menjawab. Ya. Baik Bapak, Ibu ada yang lain barangkali ada satu pertanyaan deh, silakan kalau misalkan ada pertanyaan, silakan. Pertanyaan terakhir ya, habis ini kita foto-foto bareng ya, Coach ya. Yes, silakan. Pak Wawang, izin Pak Wawang. Iya, Bayu Pak dari Balagi Pak. Oke. Ya, merimain tadi pertanyaannya Pak Azli ya mengenai people development itu belum Bapak jawab Pak. Itu apa menurut saya butuh pemahaman. Oke. Oke. Pak, jadi gini, saya izinkan saya buka layar Pak ya, sebentar Pak. Ya. Saya buka layar lagi biar asik. Oke, saya buka. Sorry, saya buka layar. Oke, buka layar dulu. Saya minimize dulu, saya buka Excel. Jadi gini Pak, banyak business owner, para manajer dan pimpinan itu bicara tentang disiplin, bicara tentang konsistensi, begitu kan kurang lebih. Tapi kalau saya boleh jawab Pak, sebetulnya semua itu berawal dari sini Pak. Ya, kalau saya pakai Excel aja Pak ya. Kalau kita bicara tentang disiplin, bicara tentang komitmen gitu ya. Atau biasanya karena dua ini yang biasanya dianggap bahwa Pak, kami punya tenaga kerja itu punya skill yang lemah Pak, tapi yang kita sebetulnya lemahnya nggak begitu masalah, tetapi kalau dia punya disiplin dan komitmen sehingga bisa terjadi produktivitas yang bagus. Saya biasanya jawabnya gini Pak, disiplin dan komitmen itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang mampu, Pak. Oleh orang yang mampu. Artinya capable. Karena kalau orang nggak mampu atau capable, itu nggak bakal punya disiplin sama komitmen, Pak. Ya, nggak bakal disiplin sama komitmen. Jadi untuk menjadi mampu dan capable, ada tahapan yang disebut namanya adalah pelatihan, Pak. Atau edukasi. Jadi untuk menjadi seorang capable itu butuh edukasi. Edukasi yang berulang, dipraktekkan, dievaluasi, baru ini akan menjadi yang disebut namanya capability, Pak. Kalau ini enggak, maka akan sulit. Jadi awalnya apapun tuntutan manajemen harus diawali dari kata namanya edukasi. Karena rasanya naif kalau saya sebagai top manajemen saya bilang, kita naikin target tahun 2024 15%. Pertanyaannya tadi saya sudah sampaikan. Bapak udah ngasih 15% buat belum anak-anak, kemampuannya, capability mereka.
Kalau enggak, kasihan loh Pak, orang-orang yang di bawah itu. Sekarang aja udah pusing. Sudah minum Panadol sehari 6 kali. Besok dikasih target yang lebih tinggi lagi, tambah pusing lagi. Karena apa? Yang harus dibenerin adalah capability-nya. Ketika orang capable, maka dia akan mampu mendeliver apa yang Bapak inginkan. Jadi saya tambahkan sekali lagi, ini adalah proses edukasi dan evaluasi. Saya ulang lagi ya Bapak, ya contoh, kalau kita punya empat kotak ya, 4 kotak. Kalau di dalam perusahaan biasanya menggunakan kompetensi base metric kan, begitu ya biasanya ya Bapak-bapak sekalian ya. Biasanya ada 4 kotak begini. Kotak yang pertama 25%, 50%, 75%, 100% kan biasanya begitu. Artinya kalau 100% itu orang benar-benar capable dan dia sudah bisa mentransfer knowledge. Artinya bisa transfer knowledge. Transfer knowledge. Itu baru dia disebut transfer skill ya, skill and knowledge. Baru dia dinilai 100. Pertanyaan saya adalah, apakah orang-orang di dalam organisasi sudah di training belum? Kalau sudah di training, dia dapat nilai 25. Kalau dia sudah di training dan bisa praktek, bisa menyelesaikan masalah-masalah yang normatif, yang standar, ya, dia bisa problem solving, ya, problem solving yang sifatnya adalah normal, itu dia dapat nilai 50. Ketika dia sudah bisa menyelesaikan masalah-masalah yang anomali, dia dapat nilai 75. Nah, metode ini adalah metode yang sederhana, tetapi sangat bagus diterapkan di perusahaan, Bapak. Nah, untuk menjadi ini memang butuh satu yang disebut namanya adalah edukasi. Karena dari edukasi dia akan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan normal. Kalau dia cukup pinter, cukup pendidikannya kuat, tugasnya, delegasinya cukup bagus, maka dia akan bisa menangani masalah-masalah anomali. Mudah-mudahan menjawab jawaban ini, Bapak. Terima kasih Pak Wawang. Terima kasih Pak. Oke, menjawab ya, sederhananya begitu. Terima kasih Coach Wawang, harus dihentikan waktunya tapi saya belum puas sebenarnya, masih kurang. Lanjutkan ke babak kedua, babak ketiga, babak 10. Ya, iya. Nanti kita baru mengenalkan setelah keseluruhan, nanti kita masuk ke dalam pelan-pelan. Ya, sekarang saya gini aja ya Coach. Ya. Kalau ada 10 setengah dari sini yang mengajukan reaction thumb up atau apa, saya lanjutkan. Coba Bapak Ibu kasih reaction, kasih emot untuk thumb up tuh. Waduh, lanjut. Wah, ternyata baru seperempat Pak, berarti kita nggak lanjut Pak. Ayo, ada setengahnya di sini yang itu. Ayo. Tuh. Ayo bacanya, ada yang ngasih tulisan, ada yang ngasih emot Pak. Anyway, Mas Rizky, ini ada 2 buku. Akan Anda ajukan pertanyaan atau siapa? Nanti saya kirim. Alamatnya dikasih sama Mas Rizky, nanti buku ini saya kirimkan kepada pemenang. Ini telat ini. Ini telat ini. Ini telat ini. Ini tadi siapa ya? Coach, pilih aja Coach, satu aja Coach. Silakan. 2 orang untuk 2 orang. Silakan. Tadi ada yang cukup aktif adalah Pak Asli. Bu Susan ya. Bu Susan juga 2. Itu nanti akan mendapatkan. Silakan nanti kita arrange Pak Asli sama Bu Susan. Terima kasih Pak Rizky, Pak Wawang. Terima kasih banyak. Berharga sekali bukunya Pak. Barokallah. Barokallah. Oke, Coach, sesi foto tinggal 5 menit. Silahkan Bapak Ibu nyalakan videonya, pasang backgroundnya. Boleh. Sebelum ditutup nanti doa dulu ya Pak Ustadz ya. Kualat nanti. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah teman-teman, terima kasih banyak. Terima kasih NLC yang sudah mengundang saya bersama mitra aktivitas. Nanti teman-teman bisa klik di www.jagokseng.com. Di sana artikelnya banyak yang menulis tentang lean supply chain, ya, teman ya. Banyak bedah kasusnya di sana. Bu Susan juga boleh, Bu Susan. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lah dengan Bapak dosen Pak Win dan Ibu Susan. Siap, kita foto dulu. Layar pertama, 1, 2, 3. Siap. Mas Haji, matur suwun darawuh. Terus sebentar ya Coach, ini apa? Saya ada gaptek nih. Aku saya simpan di sini.
Layar kedua, 1, 2, 3. Saya kirim di Alhamdulillah di atas 30 nih, berarti sukses besar nih penyelenggara nih. Alhamdulillah, dari tadi saya lihat ada 35. Harus diulang lagi, materinya menurut saya baru permukaannya saja, dan mungkin kita arrange lagi beberapa kesempatan selanjutnya. Coach Wawang, jangan... Sorry teman-teman, boleh nggak taruh komentar di chat deh, komentarnya apa teman-teman kesannya hari ini? Siap, lanjut, ditulis komentarnya, silakan yang bisa. Di chat deh. Untuk penyemangat kepada Coach Wawang gitu, untuk yang... Tapi kalau enggak, saya nggak mau semangat lagi berbagi di NLC, orangnya dapat. Nih marah nih. Tapi asik kan ya teman-teman ya, bahasa saya bukan bahasa yang sulit kan? Bahasanya nggak sulit, tapi ilmunya terlalu dalam. Pak Yusuf, oke Pak Yusuf ya, materinya Pak Yusuf ya. Oke, good. Oke. Mas Angga, Pak Rifka, Hidayat, oke ya. Alhamdulillah, amin. Mas Anang, Mas Anang kemana ini Pak? jadi ngomong, nggak berani saya ada Mas Anang, kualat saya sama Gus satu itu. Mantap materinya. Bu. Iya. Siap. Amin. Halo, Oke. Assalamualaikum. Salam. Mana Ya, orangnya? saya nyimak ini. Oh, alhamdulillah. Baik. Ya, lagi driving ini coach sambil Oke. dengerin ini. Baik. Ah. Terima kasih. Doa dulu, Pak. Mas Rizky, monggo ditutup doa. Iya, terima kasih atas waktu dan partisipasinya. Semoga ini acara menjadi, ya saya bilang memantik kita untuk perbaikan ke arah yang lebih baik. Terima kasih kembali. Saya tidak bisa banyak berkata-kata selain acaranya ini. Saya berdoa semoga semuanya memperoleh manfaat dan tidak berhenti di sini saja. Dan semoga berdoa kebaikan untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tutup, Coach Wawang izin. Pak Wawang. Silakan les dari grup. Terima kasih. Hilang ya, 3, 2, 1 menghilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.